Kristen. Kalau Kristen tidak mungkin cerdas katanya, pasti botol kalau Kristen. Mama Dewa ini siapa? Ini ada pertanyaan, silakan Bang Dewa, silakan. Baik. Saya seorang Muslim di sini ya, saya seorang Muslim, dan soal kepintaran atau tidak itu adalah pilihan bagi mereka yang mau belajar. Cuma pada saat kita berdiskusi itu, yang diutamakan adalah kejujuran. Orang mau selamat, itu modalnya bukanlah kepintaran. Orang mau selamat, modalnya bukanlah kehebatan. Tetapi orang mau selamat, modalnya adalah kejujuran. Kunci kesuksesan adalah kejujuran, kunci keselamatan adalah kejujuran, bukan kepintaran. Orang mau pintar, bisa sekolah. Orang mau jadi pakar, bisa belajar. Tapi orang mau jujur, di mana sekolahnya? Disitulah keimanan di situ. Maka dari itu, jujurlah pada saat berdiskusi. Mematahkan argumen seseorang, itu bukan dengan kehebatan, Pak. Mematahkan, membunuh karakter seseorang, itu bukan dengan kepintaran, tapi dengan kejujuran, Pak, modalnya. Ya, Bapak yang tidak memahami yang namanya ayat ini, Pak. Jelas-jelas ayat ini mengatakan jangan pernah yang namanya mencobai Tuhan. Sementara Yesus dicobai, iblis niat ingin mencobai. Yang tidak bisa dicobai itu adalah Tuhan, itu adalah Allah. Sementara Yesus itu bisa dicobai. Jelas Yesus bukanlah Tuhan, Yesus bukanlah Allah. Beliau adalah utusan. Berapa banyak ayat. Ya. Luar biasa Bang Dewa ya, keren ya. Aku kelihatannya ganteng, orang begini pasti ganteng. Kalau open cam saya tahu pasti ganteng. Nah, Bang Dewa, kalau saya tahu Yesus ini bukan dicobai, tapi Yesus minta dicobai gitu. Oh gitu, minta dicobai. Iya, karena kalau berbicara data ya kita harus jujur. Maka Bang Dewa saya senang harus jujur. Di situ ayat pertama saja dengan kalimatnya mudah dipahami ya, gampang kok ya, benar ya Bible. Coba baca ayat pertama. Roh Kudus membawa Yesus ke bukit kan begitu untuk dicobai iblis yang datang kepada bukan roh kudus itu. Oh, roh ya. Itu roh. Ya. Itu fenomena. Ya. Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis kan begitu. Jadi yang mendatangi iblis ini siapa? Yesus. Jadi di sini bagaimana iblis ini berkuasa ya? Hebat ya, seorang raja dia duduk manis di sana. Datang Yesus dengan rohnya datang ke sana. Ngapain coba? Berarti di sini secara hierarki Yesus ini lebih rendah daripada iblis dan iblis lebih hebat daripada Yesus. Gampang kok. Seandainya saya ingin bertemu seorang pemimpin, tentu karena saya nih orang bukan seorang pemimpin, tentu saya yang mendatangi pemimpin itu kan begitu. Loh ini berbicara tentang bukan masalah perlu atau tidak perlu. Ini masalah Yesus adalah katanya Tuhan. Ternyata Tuhan mereka lebih rendah daripada iblis. Ini data valid ya. Ini data valid. Ketika kita bertanya, Bang Jamil sedikit, Bang Jamil saya mau turun Bang Jamil. Bang Jamil, iblis ini dengan Yesus bermusuhan tidak Bang Jamil? Enggak, tadi yang Anda tanggapi Islam dengan Islam ya? Bukan, Bang Jamil saya tanya. Bang Jamil harus jelas, tadi Anda menanggapi yang Islam kan? Bukan, saya tidak menanggapi, saya bernarasi. Enggak, tadi Anda sempat memujinya. Memuji siapa? Itu siapa tadi yang berbicara sama saya? Oh itu DM ada DM ke saya banyak tentang Bang Dewa ini adalah orang yang pintar cerdas begitu, bukan kata saya. Oke lanjut, Bang Jamili, kalau Yesus dengan iblis ini bermusuhan atau berteman? Macet. Enggak, sudah memuji yang temannya tadi. Sudah itu kan itu teman saya, teman-teman Oten bertanya kepada saya, Baal tanya ke Mahadewa itu, dia kok smart, pintar, cerdas, tolong tanyakan kenapa. Itu pertanyaan titipan. Selesai tadi udah dijawab. Oke, sekarang tentang Yesus dengan iblis ini berteman atau musuh, Bang? Berteman apa musuh? Yesus dengan iblis ini berteman atau bermusuhan? Tuhan tidak pernah memusuhi siapapun. Oh, jadi berteman. Bukan juga dia tidak berteman dengan kejahatan. Oke, kalau tidak berteman bermusuhan. Kalau tidak berteman berarti bermusuhan. Ya, yang benar yang mana? Kita tidak berteman apa kita bermusuhan? Iya. Berarti Yesus berteman dengan iblis. Tidak. Jadi bermusuhan. Tidak.
Tidak, jadi Netral ya, Pak. Netral. Di sinilah logikanya yang harus Bingung dipakai. aku mau pikir ini macam mana. Iya. iya, memang bingung dia bingung. Oke, Jadi teman-teman, sabar dulu. Saya buka logika kalian di sini. Saya tidak berteman dengan kalian. Apakah kita musuh? Tidak, karena kalian karena saya bukan iblis. Enggak. Macet. Ini berbicara iblis kok. Apakah kita musuh karena bukan tidak berteman? Itu kan bola balik itu. Dengar saya ajari ya. Enggak, saya ajarin. Sahabat saya ajari dulu, saya ajari ya. Kalau memang Yesus ini tidak, saya ajari dulu, saya ajari. Ini Tuhan orang mengatakan, Islam nggak paham, yang nggak pintar orang itu. saya ajari dulu. Tuhan berkatakan dalam kejadian Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan anak manusia ini dengan iblis. Karena tidak berteman. Ini logika Nah. kecilannya orang Islam nggak ada pintarnya loh. Saya heran. Dalam kejadian Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan dengan iblis. Kalau Yesus tidak bermusuhan dengan iblis, berarti Yesus memang sahabatnya iblis. Gampang kok. Anda baca di kejadian. Ada baca kejadian. Dia bilang akan mengadakan permusuhan anak manusia ini dengan iblis. Macet. Saya bu. Inilah Islam yang Jadi teman-teman, jadi jelas kalau mengikut perjanjian Tuhan, Islam yang bisa dialog dengan baik. Saya apa susah sih? Anda mengatakan Yesus tidak bermusuhan dengan iblis. Susah sekali mencarinya. Anda mengatakan Yesus tidak bermusuhan dengan iblis. Nanti sentuh Al-Quran itu pada parah itu. Ya, sabar. Jadi Masih Tuhan, itu aja yang dibahas sudah ini sudah pada ngaco. sudah mulai tantrum. Sudah ini. Oke. Jadi saya tanya lagi, ketika Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan anak manusia dengan iblis, Yesus memang Tuhan menjadikan iblis ini musuh manusia. Nah, kalau kalian mengatakan Yesus tidak bermusuhan dengan iblis, berarti betul Yesus yang kalian sembah ini sahabatnya iblis. Gampang kok. Woi. Dengarkan ya. Ini harus jawab ini. Ya. Oke, Yesus bermusuhan dengan iblis tidak? Kita tidak berteman, apa kita musuh? Kalian iblis. Oh, kalian iblis ini otaknya nggak Yang kita bicarakan iblis. Kau berteman dengan iblis kah? Logikanya kan seperti begitu yang kamu pakai tadi, ya. Apa? Kita tidak berteman, apakah karena itu kita musuh? Iya, karena kalian Kita musuh karena tidak berteman? ini berbicara iblis. Saya bukan iblis masalahnya. Nggak gini Pak Bang. Gini. Ya sudah gini. Maksudnya begini loh. Mencari orang Islam yang Kita pintar, kan susah. Saya juga susah Pak mencari orang Kristen yang jujur Pak. Ya. Ya, nggak jujur dia, nggak jujur dia. Dalil Jujur, sudah tidak sudah pintar, dipaparkan. tidak mengerti. Di dalam 2 Korintus 4 Pak, di situ sudah jelas bahwa Allah itu bermusuhan dengan yang namanya iblis. Betul Pak ya? Hal sekecil yang kalian paham. Dibacakan data panik, nangis, Kok aneh muka Pak? Di sini pucat. datanya jelas loh Pak. Di dalam Bible Bapak mengatakan kalau Allah dan iblis itu adalah musuh Pak. Ini jelas Pak di sini Pak. Oh, Kenapa ini Bapak berani heran ya? mengatakan seperti itu? Dia bela ada iblis juga, loh. Pak. Bahkan Pak, Tuhan aja akan melemparkan iblis Pak. Akan melemparkan iblis ke dalam neraka. Itu di dalam 1 Yohanes 3 nomor 8. Itu sudah jelas di situ. Berarti Iya, artinya jelas. Pak, antara Tuhan dengan iblis itu adalah bermusuhan. Kalau misalkan Bapak dengan saya anggap tidak kenal, apakah bermusuhan? Saya katakan tidak. Apakah berteman juga? Saya katakan tidak. Kenapa? Karena saya tidak saling mengenal, Pak. Itu wajar. Kalau ini kan udah saling mengenal. Antara Allah dengan iblis, apakah saling mengenal? Mereka saling mengenal. Iblis menyesatkan, Allah meluruskan. Nah, maka dari itulah antara Allah dengan iblis itu sama-sama bermusuhan mereka itu. Kenapa Bapak berani mengatakan tidak berteman, tidak bermusuhan? Terus lantas apa? Mereka tidak kenal. Tidak kenal. Pertama dengar ya, saya Mulai. Baik, ayo. Ya, dengar, silakan dengar. Dalil jelas loh ini, bermusuhan ada loh, bermusuhan dalil jelas. Pakai data. Saya Jangan congor. mengatakan- Jangan open cam, mukanya aja yang dibesarkan, otaknya nggak ada gitu maksud saya. Silakan, jangan menghujat ya. Inilah propaganda yang selalu dibuat orang-orang
kayak ini mau Jawab itu data itu iblis bermusuhan, jawab. Jangan curhat. Goblok orang kayak gitu. Dia menghina orang tetapi dia mengatakan jangan menghina. Ini propaganda. Ya memang saya anak baik kok, nggak pernah Memang menghina. Goblok sekali. Aduh, malah nyambung anjir. Oke teman-teman, berhubung udah ada yang ngamuk, saya izin turun. Mahadewa luar biasa, Anda DM banyak kepada saya. Anda adalah orang yang luar biasa. Menghina. Bang Dalbo juga saya sampaikan ada DM ke saya banyak bahwa Komal ini adalah Komal edukasi ya. Teman-teman, Bunda Mila, Open dan semuanya, Bang Ayi, saya izin turun karena saya ini adalah orang penting. Saya juga turun lah. Saya izin, Orang-orang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam propaganda yang warahmatullahi. dipakai. Kalau saya Pak ya Sendiri. tidak akan membawa yang namanya dalil kemana-mana. Saya ingin tahu dalil mana yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Tidak ada sama sekali celah ayat-ayat di dalam Bible yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Pak. Makanya saya nggak membawa yang namanya dalil kemana-mana. Tadi yang lucu Pak, kemana orangnya? Allahu Akbar. Naik lagi. Ini dalil. Yang gitulah Pak. Ini nih ada open. Ini dalil jelas loh ini. Enggak, dalil jelas ya. Antara Allah dengan iblis itu bermusuhan. Dalil jelas loh. Dalil ada ini. 2 Korintus 4 mengatakan seperti itu. 1 Yohanes 3 mengatakan seperti itu. Kok Bapak malah mengingkari ayat-ayat di dalam Bible yang mengatakan antara Tuhan dan iblis itu bermusuhan? Ini gimana ceritanya Bapak ini? Makanya Pak ya, untuk mematahkan yang namanya argumen orang Muslim itu sangat mudah. Untuk mematahkan Zulkifli M. Abbas itu gampang. Untuk membunuh karakter Bang Dalbo, Bunda Mila, Bang Ayi, semuanya umat Muslim itu gampang. Modalnya cuma satu, kejujuran. Kalau sudah jujur, tidak akan pernah yang namanya kami itu bisa melawan orang-orang Kristen, Pak. Ini malah kabur. Gimana Bapak ini? Kami mengajak Bapak pintar, tapi Bapak malah menolak untuk pintar. Antara Allah dan iblis jelas-jelas itu adalah bermusuhan. Sudah tahu yang namanya pendapat Bapak itu salah, masih dipertahankan juga. Kalau sudah salah ya salah Pak, katakan salah. Saya minta maaf, kan itu jauh lebih bagus seperti itu. Ini malah dipertahankan aja. Udah jelas-jelas salah. Gimana Bapak ini? Malah kabur. Silakan. Opung. Selamat pagi. Mana ini? Opung. Selamat pagi Opung. Opung. Selamat pagi. Opung. Pung, pum 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 pum. Anja. Assalamualaikum, Bang Nero. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Ini terbukti ya. Kalau si Pak Jamili tadi bukan mencari yang namanya kebenaran ketika berdiskusi, tetapi mempertahankan yang namanya kebotolannya. Dia tidak mau jujur ketika ditampilkan yang namanya satu dalil di dalam Bible. Dan kita tahu ya Iwan Pilah ya, yang namanya kejujuran itu apa bisa dikalahkan ketika berdiskusi? Bisa. Tetapi yang namanya kejujuran tidak akan pernah bisa disalahkan. Apakah yang namanya kebohongan bisa menang? Bisa. Pada saat berdiskusi, kebohongan masih bisa dimenangkan, tetapi yang namanya kebohongan tidak akan pernah bisa yang namanya dibenarkan. Ya. Ayolah naik lagi Pak Jamili. Coba akal Bapak itu masih seperti parasut itu Pak. Masih kusut itu. Dibuka akalnya. Pak ya, undang lagi naik ke sini. Dewa belum klimaks loh itu tadi. Belum mencapai klimaks. Belum menampilkan dalil-dalil yang mengatakan Yesus itu adalah utusan. Pak Jamili naik lagi ke sini. Enggak ada dia. Jangan-jangan dia blokir saya lagi.
Iya. Kok dia senang ayat-ayat remang-remang ya? Ayat remang-remang dia senang disimpulkan itu menandakan Yesus Tuhan, sementara ayat yang jelas mereka simpulkan. Luar biasa ini ya. Ayat remang-remang mereka simpulkan, ayat yang jelas mereka bikin remang-remang ini. Jelas-jelas Yesus adalah utusan. Tidak ada satupun juga pernyataan Yesus itu adalah Tuhan. Ketika tadi dia mengatakan Yesus itu adalah anak Allah, tidak ada satupun juga pernyataan Yesus mengaku dirinya itu adalah anak Allah. Yang mengatakan Yesus anak Allah itu adalah setan. Di dalam Lukas 4 nomor 41, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau anak Allah." Sementara pernyataan Yesus, Yesus adalah anak manusia. Mana yang harus dipercaya di sini? Pernyataan Yesus yang mengatakan anak Allah atau pernyataan dari setan yang mengatakan Yesus adalah anak Allah, anak Allah. Yesus mengatakan anak manusia. Mana yang harus dipercaya? Ternyata mereka lebih mempercayai pernyataan setan yang mengatakan kalau Yesus itu adalah anak Allah. Dan di dalam Roma 1 nomor 4 Paulus mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Lagi-lagi mereka percaya dengan dua oknum. Satu sosok setan, satu lagi adalah sosok Paulus. Sementara Yesus mengatakan di dalam Matius 16, jelas dia adalah anak manusia. Bukan anak Allah, bukan siapapun juga, dia adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bani Israel. Mau dibantah ayat itu? Silakan bantah ayat itu. Ini kemana Opung Pak ini? Opung. Silakan Pak Opung. Opung. Terlalu keras tadi. Langsung main sikat. Lari. Izin Abang Dewa. Ya, tadi itu yang di Matius 4 itu coba langsung dibaca ke nomor 10-nya itu Bang. Di situ kan yang kata Yesus, maka berkatalah Yesus kepadanya. Ini maksudnya kepada iblis kan. Nyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu. Kalau lanjut tadi itu Bang, kenanya nanti di nomor 10 Begini. Iya, begini. Kalau dewa itu tidak pernah yang namanya membawa dalil kemana-mana. Dalil yang dia bawa itu juga tidak akan pernah membuktikan Yesus itu Tuhan. Tahu, paham dalil itu dewa? Tahu. Dalil itu sering dibawa sama Pak Dalbo itu. Tapi mau bagaimanapun juga mereka membawa dalil di dalam Bible, tidak ada satupun juga, tidak ada yang namanya celah mereka untuk menyatakan Yesus itu Tuhan. Tidak akan pernah ketemu. Mau satu dalil sekalipun, aku dan Bapak adalah satu, tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Apalagi diteruskan, itu adalah satu pekerjaan. Makanya Dewa ingin fokus sama satu ayat aja. Kalau ayat ini mengatakan seperti itu, kita gunakan logika mereka. Apakah benar yang namanya Allah Bapa itu bisa dicobai? Allah Bapa itu tidak bisa dicobai. Yang bisa dicobai itu siapa? Yesus. Terbukti di sini kalau Yesus bukanlah Allah Bapa, tetapi Yesus adalah manusia ciptaan Tuhan. Beliau adalah utusan dari Tuhan. Tidak akan pernah ketemu Nairo, Bang Nairo ya, celah mereka, walaupun menggunakan satu ayat. Ya, apalagi di ayat selanjutnya, makin hancur mereka itu. Kalau di ayat selanjutnya, Tidak. satu dalil Kristen saja. itu, Bang. Kristen itu membawa dalil itu hanya satu. Jadi mereka ini nomor 8, 9, 10, 11 itu tidak ada. Sama halnya. Merugikan itu. Yohanes 1, Merugikan. 1, loncat ke 14. Jadi 14. 2, 3 sampai 13 ini nggak ada. Ya justru saya memberikan masukan kepada teman-teman Kristen, sampaikan kepada LAI Salemba, tolong dong kalau cetak Bible lagi Yohanes 1 nomor 1 hilangkan aja yang lain, cuma Yohanes 1 nomor 1 lalu 14, 2 ayat aja.
Coba, ada nggak Kristen membawa Yohanes 1 nomor 1, dia baca 2, 3, 4, 5, enggak, langsung loncat. Nah, sama halnya ini tadi. Matius 4 nomor 7. Di sini aja dia. Padahal dia tidak fokus, ada pula tertulis, artinya ada pula tertulis. Di mana tertulis ini? Dalam perjanjian lama, Ulangan 6:16. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, entah ini benar atau tidak ini data. Ya kan? Kan namanya juga dicocok-cocokkan di dalam Bible Perjanjian Baru. Kalau kita mau mengambil bantahan, cukup di Yakobus saja. Di Yakobus 1 nomor 13 dikatakan di sini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, percobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobain dengan apapun. Yakobus 1:13. Kalau kita mau bantah dia, tapi nanti narasinya mengatakan kan itu kemanusiaannya. Susah bang, mau dibantah susah karena dia sendiri yang membuat Tuhan. Nah kalau buatannya sendiri bang susah, tidak akan kita dapat. Ini betul kata Dewa tadi, ini hanya modal jujur. Kalau dia buatannya sendiri bang, mau gimana kita? Kalau kita bawa Yakobus 1:13, pasti narasinya dia kan manusia bang, dia punya dua natur. Itu padahal Yesus tidak pernah mengatakan dirinya dua natur. Siapa yang menjadikan Yesus dua natur? Oten. Anjay. Lima padahal Bu. Kalau kita membaca keseluruhan di dalam Bible, Yesus itu punya 5 natur, bukan punya 2 natur. Yesus dikatakan 100% batu, Yesus dikatakan 100% domba. Naturnya itu banyak padahal Bu. Kalau kita mau jujur, kalau mengakui Bible keseluruhan gitu ya. Kalau misalkan dia mengatakan 2 natur, boleh nggak saya mengatakan Roh Kudus juga 2 natur? 100% Tuhan, 100% burung merpati. Boleh nggak? Boleh. Boleh seperti itu. Bapak punya berapa natur? Bapak punya 7 natur malah di sini. Jadi kalau kita mau bahas itu, nanti yang ada panjang. 1 ayat aja nggak akan mampu mereka. Percaya sama Dewa, nggak akan mampu. Mereka menjelaskan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Apalagi dibaca keseluruhan. Kalau mereka merujuk kepada Yohanes 1 nomor 1 dan mereka loncat ke Yohanes 1 nomor 14, firman itu sudah menjadi daging. Itu bukan merujuk kepada Yesus. Kalau mau fair, kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Kepada Adam, manusia pertama. Betul tidak? Bukan kepada Yesus, bukan. Nah gitu. Kalau misalkan secara akal, begitu Bang Nero. Bunda Mila monitor nggak? Bunda Mila? Siap abang, siap. Monitor. Iya, gimana? Ini kaos Dewa nih. Nih, ntar. Dewa tunjukkan. Udah kirim kan, tinggal sampainya aja kan? Udah. Nah. Ini punya Dewa. Gambarnya. Nah. Waduh. Ini. Oh, keren juga ya. Jauh sih ngirim ke Bisa, kalau mau dikirim bisa. Bang Dalbo. Bisa ya. Bang Dalbo gimana nih Bang Dalbo, coba. Ini Bun. Keren. Ninja. Nanti kalau saya punya udah sampai, saya langsung pakai open cam nanti lihat. Nanti dipakainya, jangan sekarang. Iya, enggak kan belum sampai juga kan Bang? Belum. Iya. Nanti pakainya pas tanggal 25 hari mualaf. Ada 2 hari. Hari Senin nyampe hari Senin. Curut bagi dong. Nah, minta ke Bunda Mila tuh, ya. Minta ke Bunda Mila, jangan ke Dewa. Bang Dewa itu bikin sendiri. Dia ini kita mau bikin hari mualaf itu, mereka berinisiatif naruh nama saya di situ. Jadi masing-masing karena kalau ngasih 1 banyak benar, kecuali nanti boleh deh kita bikin kuis boleh. Nah, siap. Ya, first come first serve ya. Jadi yang Gambarnya ini ya. Gambarnya ini Bunda. Buat kuis. Gambarnya ini. bikin deh. Siap. Kalau bisa Siap. sih yang foto profil aja Bang, kan di situ ada semua di situ.
Kan Bunda Mila kan di depan kan. Oh ya, ini wallahi ya Bunda ya. Kemarin ada yang WA ke Dewa DM, namanya Bunda Yuli. Nanti deh kalau dia di sini, Mas Dewa, saya pengen foto itu dong katanya. Foto Bunda Family, saya beli katanya. Izin dulu nggak? Nanti dia ngomong dulu sama Bunda Mila. Dia yang beli sendiri kok. Dia beli sendiri. Bukan minta dibeliin, bukan. Iya, ya Allah. Oh nggak apa-apa, baik. Nanti kalau ada di bawah ya, Dewa panggil. Kalau ada di bawah. Love you full, Bunda Yuli. Oh, dia promosinya keren banget sih. Ini akun Abang Dalbo ini tidak bisa tidak bisa dibagikan ini. Live-nya nggak bisa dibagi. Iya. Diposting ulang juga tidak ini. Maka ini dia. Maksudnya diposting ulang nggak bisa. Tidak dapat posting ulang. Bisa ya. Posting ulang nih, coba nih. Nggak bisa Ibu, udah. Tidak dapat posting ulang. Apalagi yang saya kirim ini. Tadinya Dewa mau bawa ini. Harus sharing. Tadinya diskusi Dewa mau bawa Ayub 31 nomor 10 padahal bawa. Ini di mana ini adabnya gitu kan? Bless gitu. Kita bahas itu aja. Ayub 31 nomor 10. Ya silakan Oten yang mau naik. Kita Ayub. penasaran juga ini. 31 nomor 10. Ayat 31 nomor 10. Ini kemana ini? Yang satu opung ini. Turun aja dah. Pancing emosi dulu, Bandero. Ayub. Ya, baca dulu Ayub 31 nomor 10. Ya ini lagi Ayub. Ayub 31 nomor 10 balik. Maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Itu Bang. Wah, mantap ini. Ya, mantap ini. Dalil ini keren. Kirain larinya ke istriku. Kalau masalah adab itu yang saya senang itu ini Bang, kalau masalah ada perempuan yang halangan itu semua jadi najis itu. Itu kan juga masuk masalah adab itu. Perempuan yang halangan segala sesuatu yang disentuh itu kan jadi najis. Berarti kan perempuan ini tidak ada apa martabatnya di saat dia lagi halangan gitu kan. Semua Disamakan dengan guguk gitu. Disamakan dengan guguk. Kalau aku mah sederhana. Kenapa saya mengajak mereka menjadi manusia supaya mereka punya adab? Nah, artinya di dalam Bible mereka itu kan larangan untuk memberikan salam kepada di luar Kristen. Sedangkan di dalam Islam itu ketika ada yang memberikan salam itu wajib hukumnya kita menjawabnya. Walaupun dia bukan Islam. Itu di Islam. Ketika ada tamu di luar Islam atau umat Islam itu sendiri, kita diperintahkan untuk menjamu mereka. Itu kita mengajak mereka menjadi manusia. Tapi kenapa sih sulit sekali jadi manusia? Padahal ajakan kita ini ajakan kebaikan. memang doktrin itu kejam, doktrin itu sungguh kejam. Tidak Apalagi kejam, Pak. apalagi Yang sudah diulangan terbangun bukan dari- padahal Bu. Ulangan 1421. Coba baca coba Bandero. Siap apa? Ulangannya.
Yang memberikan bangkai kan kalau tidak salah? Ulangan. Iya, memberikan bangkai kepada tamu. Ulangan Iya, berapa iya. bang tadi? 14:21. 14 20 selikur. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Amin, haleluya. Halilintar. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, Oten. Guguk, dimasukin dalam karung, kamu toki mati, itu bangkai sudah itu. Jangan dimakan. Tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Tidak boleh makan bangkai. Kamu dapat bangkai, kamu dilarang makan, tapi kamu dihancurkan untuk kasih ke orang lain. Memang setan itu namanya. Bangkai, kamu dilarang makan, tetapi kamu boleh memberikan. Bandewa. Siap. Kira-kira yang dimaksud bangkai di situ yang sudah 3 hari kah atau apakah? Namanya bangkai, Bang. Biar 1 hari, bahkan 1 tahun itu tetap bangkai, Bang. Biar 1 jam itu tetap sudah dikatakan bangkai. Mereka dilarang makan bangkai di situ, Bang. Tapi diperbolehkan memberikan kepada orang lain. Iya. Kita salam dulu buat abang kita yang duda satu di bawah ini yang baru naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Dudaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ada Daku. Kandito, Assalamualaikum Kandito. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bantu Assalamualaikum, promosi. Kandito. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pancing Waalaikumsalam emosi itu warahmatullahi Kandito. wabarakatuh. Kandito yang suka pancing emosi itu. Datanya itu luar biasa loh. Paulus Saya bantu. adalah sang logos. Saya bantu promosikan dudanya Abang Terapi, termasuk saya juga. Banero dengan terapi selalu promo duda. Nanti bonbon jatuh cinta loh. Dikira kami ini kaum pelangi apa? Jatuh cinta dia nanti kau mau tanggung jawab. Menang badannya aja besar, Bang. Titilnya kecil. Badannya aja Kenapa? menang besar. Badannya aja menang besar, titiknya kecil. Nah kan dia ditindih, bukan menindih dia. Enggak ada hubungannya. Kan kalian nanti kalau banterapi jodoh dengan Bombo atau Panero, kalian yang menindih. Nanti Abang Terapi jawab, saya kan jauh, Nairo kan yang dekat. Sama-sama di Papua, kan? Jawabnya gitu. Repot lagi saya, Bang. Bombong cari saya lagi gimana? Padahal cuma 5 jam loh dari tempat saya ke tempat bom-bom. Berarti Ya, Bang Dalbo, Bang Nero sudah berapa open yang diterapi pagi-pagi buta ini? Saya baru naik juga, saya baru naik itu ada saat Abang Dewa dengan siapa? Yang kemarin open camp itu. Oh, family. Iya. Family. Oh, ada di sini ya? Iya tadi. Anda dia. Dia blokir Bagus itu saya. Pak family. Dasar. Apanya bagus, dia blokir saya gara-gara Baal. Oh, gitu ya. Iya, ada blokir saya. Memang kalau Baal itu kalau Bang Dalbo dengan Abang Baal, Abang Anggur Asam tuh berat, memang berat.
Bang Dalbo. Lalu apa hubungannya dengan saya? Iya, Seharusnya kalau mau dia blokir Dewa sama Baal. mungkin karena apa Bang Dalbo ya? Sudah mereka paham gitu kan. Yang lebih berat itu Karakter bom Bang Dalbo itu seperti apa dalam diskusi, karena semalam saja di komen saya kan menyerah dia kan, menyerah dia sama Bang Dalbo tuh. Yang lebih berat itu bom, Bang. Badannya besar. Apanya yang berat? Badannya Kalian besar kan jadi menindih. berat. Apanya yang berat? Kalian yang di atasnya. Oten yang naik bawa adab ya. Bagaimana Oten mau bawa adab? Kalian pancing emosinya terus. Bang Dewa, Bang Dewa. Susah. Iya. Ada DM kata Abang Baal tadi, ada DM yang masuk pada saya nih. Enggak, tadi Dewa diskusi belum panas itu. Beneran belum panas. Belum ada apa sih ayat serangan, belum ada ayat pertentangan. Masih Dewa ulur itu sebenarnya. Masih Dewa ulur. Saya ketawa di sini. Nanti kalau Bang. Saya ketawa kalau di dia sini. sudah tidak bisa kebuka akalnya, baru ya. Saya kan kemarin itu sama saya. Ya Bang Nero. Iya, saya ketawa di sini. Tadi Abang Baal bilang, Bang Dewa sama Abang Host, Abang Dalbo, ada DM yang masuk pada saya. Ini saya ketawa di sini. Kan kemarin saya di Kemalnya terapi. Zaman dulu di Indonesia ada presiden nggak? Dia presiden ya? Ya silakan, silakan. Gelar itu satu. Ya, gelar Tuhan itu yang satu. Gelar Tuhan itu satu. Loh, Cuk. Penebusan tadi sudah jadi dijelaskan oleh Pak Zuki. Kalau di perjanjian lama itu perjanjian itu oleh darah. Ayo Bang, coba di WA itu. Apa yang kita minta muncul itu. Mau jelekkan Islam, bawa itu muncul. Kan kemarin saya dibawa. Sama siapa yang kemarin itu? Bantara Kuera. diskusinya. Era dulu Bang. Islamnya diskusi. Siapa lagi tuh ya sebelum Era tuh ada satu itu. Bukan kemudian Aira, cuman ada Islam lawan di diskusi. iya Bang siapa tuh Bang Bani, Bang Bani itu. Bang Bani Puyeng ngadapi si orang siapa tuh yang satu itu gitu kan, muter-muter dia kan, ada turunin. Kemudian datanglah Bang Era tuh. Berat tema saya juga karena Islamnya ya Islam. itu Bang Bani itu semalam tuh. Itu yang membuat saya naik. Ketika saya naik dengan AI-nya menceret. Anja. Ini Anda makan. Bawa pun ini. Mungkin dia sudah insana ya. Opun, selamat pagi. Opung, selamat pagi. Opung. Kristen apa? Oh, Kristen ya. Dia kan ada typing di bawah naik hotel gitu kan dia typing. Kristen Besar Bang. kan- Iya Bang. Sabar dulu. Silakan. Mau diskusi apa? Ini ada kawan-kawan di atas, silakan.
Tapi Dibesarkan yang baik saja. lah Bang ya, Dibesarkan saja. yang beradab. Iya. Silakan. Tapi sebelum abang mulai diskusi dengan apa nih Kang Dito, abang coba baca dulu di Matius 22 nomor 37. Baca dulu Bang. Matius 22:37. Silakan dibaca Bang. Sebelum abang diskusi maksudnya. Iya. Iya, sabar Bang Nairo. Oke, Abandaku, Bang Dito, silakan dibawa saudara kita Opung kemana tempat bermuaranya Abangku Kandito. Silakan, Abangku Kandito. Baik, begini, saudara kan Kristen, pasti menuhankan Yesus. Apakah itu Yesus itu Tuhan yang asli atau yang replika? Silakan. Gimana ada Tuhan replika? Kalian ini memang suka planning. Abang diam dulu, abang. Ya, nanti berarti giliran abang. Ya, berarti bukan replika. Kalau Yesus bukan replika, Anda membayangkan Yesus itu yang mana? Yang sesuai gambar patung atau yang di lukisan? Silakan. Mana dia? Jatuh Bang. Jatuh apa lari? Lari kayaknya. Tadi suruh baca Matius 22, suruh baca Matius 22:37 itu dulu suruh dibaca kan? Iya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Bicaranya satu-satu, jangan keroyokan. Iya. Sabar dulu Bandero. Anak manusia ini Kristen? Ini anak tuyul apa nama manusia ditanya? Enggak. Kenapa sih mulut kalian ini kasar-kasar? Kalian ini memang kasar. Yang mana kasarnya? Orang kalau mau diskusi itu baik-baik, jangan kayak gini. Apanya Bang? Apa memang akhlak kalian memang kayak gini? Kok malah curhat? Ini mau curhat atau mau nangis? Kalau mau diskusi ya diskusi, jangan kayak gini. Oke. Sudah. Seakan-akan kalian Curhatnya sudah. Seakan-akan kalian lah yang paling benar. Iya memang. Buktikan kepada saya kalau kalian itu sudah pasti masuk surga. Buktikan. Siapa yang pernah masuk surga? Buktikan bahwa kalian itu pernah masuk surga. Sudah pernah ada yang masuk surga. Kita ini belum mati, Tante. Masa katanya saya, Yesus saja masuk neraka, kami nggak persoalkan. Kamu memastikan bahwa kamu itu benar. Ya, dasarnya Al-Quran. Apa yang kami lakukan, ibadah, sholat, dan sebagainya ada dalilnya. Siapa yang pernah masuk surga? Nggak ada Bang. Nah itu makanya jangan seakan-akan Yesus masuk surga nggak Bang? Seakan-akan benar kita. Iya saya tanya coba, siapa yang melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapak? Benar. Kenapa ini? Seakan-akan kalian boleh nggak Bang jadi manusia sejenak Bang? Katanya bicara adab, boleh nggak biar mendengar atau jadi manusia sejenak? Namanya anak manusia, isinya kok tuyul. Ya namanya anak manusia tapi isinya tuyul, gimana sih? Tata keramanya nggak bisa dijaga kalian ini. Kenapa tuyul gereja begini ya? Saya rasa abang ini datang bulan Pak. Tidak. Mau bulan purnama. Izin Bandalbo, izin abangku, barangkali mau diarahkan kepada sabar Bang anak manusia. Sebelumnya salam toleransi untuk kami. Anak tuyul. Ya, anak tuyul, sabar dulu saudaraku. Anda kami arahkan kepada saudara kami Bang Dito. Ya, silakan abandaku Bang Dito diarahkan mau kemana ini jalannya, silakan abandaku. Baik. Tadi saya sempat bertanya kepada yang gini ya. Tuhan, ya kan? Dia saya tanya apakah Yesus itu Tuhan yang asli atau replikanya Tuhan? Yang ini ternyata ini kenapa ini? Sabar dulu Bang,
ya kan? Kemudian hanya bisa menjawab bagaimana sih kok kalian mengatakan ada Tuhan replika. Ini kognitifnya pagi-pagi kurang ngopi gitu kan kalau Kabur jawabannya. juga kan Dito. Wih, berat kali pertanyaannya kan Dito. Ya biar saya selesaikan saja, biar teman-teman yang di bawah itu naik untuk kita diskusi agak panjang karena hanya Siap. pertanyaan yang rasional. Kalau ada Tuhan asli, kenapa ada Tuhan replika? Kan gitu. Ini letak perbedaan. Di Islam kita tidak ada satu ornamen yang kemudian merujuk kepada bahwa itu adalah replikanya Allah, kan nggak ada. Tapi di kekristenan seringkali kita jumpai, di Katolik ada korpus itu yang dianggap replikanya Tuhan. Di Brasil, di San Siro itu ada patung besar yang diyakini oleh mereka adalah Yesus, Tuhan mereka. Itu replika. Nah ini mungkin shock ya kalau kita berbicara tentang yang original Tuhan sama yang replikanya Tuhan. Mereka membuat gambar yaitu untuk meyakini Tuhannya seperti itu. Ini konsep berhala, konsep pagan. Tapi alhamdulillah di Islam tidak ada yang seperti itu. Maka diskusi ini kalau misalnya kita merujuk kepada dalil, di Perjanjian Lama dikatakan jangan membuat patung menyerupai apapun dalam hal penyembahan. Ini semuanya terbukti bahwa kekristenan yang melakukan. Ya memang nggak ada hubungannya Kristen dengan Bible, dengan Yesus, dengan Bani Israel. Nah poin ini untuk sedikit menggugah, membangunkan mereka dari tidur yang panjang. Orang tua mereka yang mendidik anak-anaknya untuk selalu berhalusinasi sepanjang hidup. Supaya mereka bangun. Kalau memang menjadi seorang Kristen dan parameter keimanannya adalah Bible, maka harus baca semua Bible-nya. Kalau tidak sesuai, tinggalkan. Tidak mungkin akan tetap bertahan dengan Bible yang di Perjanjian Lama untuk dianggap sebagai milik Kristen, karena faktanya adalah mengambil Torah Musa adalah kitab Perjanjian Lama yang isinya dalam satu tema Tuhan replika. Mereka tidak sanggup ya karena memang diyakini bahwa patung, lukisan, gambar yang mereka yakini Yesus adalah replika daripada Tuhan. Tapi apakah dia Tuhan pencipta? Masih juga ada yang mengatakan Yesus Tuhan pencipta, bukan ciptaan. Kalau kita mengatakan Tuhan bisa menciptakan Tuhan, apakah ada dalilnya Tuhan akan membentuk Tuhan yang lain? Tidak ada. Dikatakan di Yesaya, aku tidak dibentuk. Jelas bahwa Tuhan itu kekal. Tuhan tidak ada yang serupa dengannya. Tuhan tidak akan memiliki sesuatu yang disederajatkan dengan dia atau bersekutukan. Tapi memang konsep Kristen adalah bercampur tangan manusia dan sangat kelihatan. Jadi kalau saudara-saudara Kristen mau naik, saya rasa temanya nggak begitu keras, cuman menggugah Anda untuk bangun dari tidur, yang artinya adalah menggunakan 100% akal untuk kita kemudian bisa memperkenalkan Islam tanpa harus memaksakan kalian masuk Islam. Di dalam Islam tidak boleh memaksa agama Islam untuk orang lain, tetapi kita meyakini bahwa hidayah itu hak prerogatif daripada Allah. Yang kita yakini Allah yang maha membolak-baliknya hati manusia, dan tanda hidayah itu mutlak karena atas dasar pengajaran Nabi Muhammad dan mengenal siapa Nabi Muhammad. Insya Allah akan banyak tanggal 25 Desember kita yang sudah kukuhkan menjadi hari mu'alaf sedunia. Ini akan bertambah banyaknya orang yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah. Insya Allah kalian bisa kami doakan supaya mendapatkan pencerahan dan mendapatkan hidayah. Kenali Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah mengatakan memberikan
pengajaran bahwa Tuhan itu menjadi manusia, sehingga manusia ini dikatakan menjadi replikanya Tuhan. Silakan naik ke atas. Bang Dalbo dicarikan lagi sarapan pagi yang santai, yang santuy, pakai kopi dini hari. Hai, lanjut. Ya, luar biasa ya. Kita kasih tepuk tangan dulu kepada gurunda kita, Bang Lito ya. Jadi seperti itu open-opennya yang saya amati apa yang disampaikan gurunda kami Kandito, yaitu membangunkan Anda dari tidur panjangnya. Anda sudah dibalut doktrin tentang pemahaman adanya Tuhan replika dengan yang orisinal gitu ya. Nah, dari itu Anda dipersilakan naik. Siapa tahu Anda masih bisa mendapatkan karunia. Apa itu karunia? Seperti yang tertera di Bible di Amsal 13:15. Jadi untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu harus berakal budi. Ya, di situ dibaca sendiri langsung itu yang dimaksud dengan karunia. Ya, jadi untuk oten-oten kalau mau naik silakan bawa 3 hal yang tersebut ya. Satu, yang pertama jadilah manusia dulu. Yang kedua seperti isi tema bawa adab yang baik. Yang ketiga dipastikan kesiapan Anda siap fisik dan mental. Kemudian Anda harus bawa data yang kuat, karena di atas pasti Anda akan diberikan data pembanding yang juga tidak kalah kuatnya dari data Anda itu sendiri yang ada di dalam Bible. Jangan sesekali Anda selalu terfokus kepada doktrin atau keimanan yang tidak didukung oleh nilai-nilai Bible itu tersebut. Ya, seperti itu. Untuk Manero, silakan terapinya supaya terpanggil untuk saudara kita Kristen laknatullah alaihi untuk naik di atas berdiskusi kepada guru kita Kang Dito. Terus ya, siap Abang, siap ya. Makasih. Kayak tadi Oten itu saya suruh dia baca dulu di Matius 22:37 itu Bang. Suruh dia baca dulu. Sebelum diskusi baca dulu. Supaya kan di situ kan Yesus berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi kalau mau suruh dia Oten ini diskusi, dia harus baca ini dulu. Baca Matius 22:37 biar dia sadar. Dia diskusi itu harus menggunakan akal gitu kan. Jadi Oten-Oten ya teman-teman Kristen yang ada di bawah, kalau mau naik ke atas komal muslim untuk diskusi, baca dulu Matius 22 nomor 37 baru naik agar diskusi kita itu terarah. Kasih aja syarat kalau mau naik minimal manusia pakai adab, ya pakai adab itu aja. Kalau langsung diarahkan dikasih dalil, dua lari mereka. Iya, betul apa yang disampaikan Bang Nero juga Bang Dalbo. Jadi sedikit penambahan dari saya, karena latar belakang saya duda, jadi biasa sedikit menambahkan aja gitu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang pentingnya akal sehat atau akal budi, tapi yang masalah Kristen ini banyak yang mengakal-akali si budi tersebut, ya kan gitu. Tuhan Allah menyuruh kita untuk menggunakan akal. Pentingnya sebagai manusia ya menggunakan akal. Itu dapat kita lihat di Ibrani 8 nomor 10. Saudara-saudara kami Kristen silakan Anda baca sendiri. Jadi acap sekali saudara kita Muslim, apologet kita senior kita ya mengarahkan Anda untuk menggunakan akal sebagai pendekatan yang sangat sempurna. Karena sebaik-baik ciptaan kitalah manusia yang diberikan akal. Itulah nilai bentuk kesempurnaan kita sebagai manusia. Nah, kemudian kalau kita melihat di Markus 12:30 juga sama yang disampaikan oleh abangku juga kurang lebih nilai diksi yang ada di data tadi, bahwasanya karena manusia ini punya hati,
kasihilah Tuhanmu segenap hati, karena oten laknatullah alaihi punya hati juga punya jiwa dengan segenap jiwamu serta segenap akal budimu, karena Anda punya akal budi segenap kekuatanmu, karena lagi-lagi juga Anda punya kekuatan. Itulah maksud ya dari apa yang disampaikan Yesus, supaya pentingnya akal budi, jiwa, hati dan kekuatan kita. Ya, binatang nggak diberikan hal seperti itu. Ya, jadi untuk oten-oten tetap saya himbaukan, tidak jenuh-jenuhnya saya mengatakan bahwa kalau Anda mau naik diskusi kepada komalnya Bang Dalbo, komal kami, minimal Anda harus penuh kehati-hatian. Yang saya maksudkan adalah penuh kehati-hatian. Anda berhadapan dengan apologet muslim yang tidak mudah kamu rapuhkan barisannya di atas. Beliau memiliki ya trik masing-masing untuk Anda akan dibuat kelimpungan atau bisa saja seketika konsentrasi Anda hilang dalam perdiskusian tersebut. Tetaplah bersabar, bawa adab, bawa data, minimal jadilah manusia dulu di atas komail ini. Setelahnya itu silakan Anda kembali kepada habitatnya. Silakan Bang Nairo. Suruh kembali kepada habitatnya. Wah, habitatnya ini apa nih? Oh, domba. Ya, belum. Domba, betul. Begitu. Ya, teman-teman Kristen yang ada di bawah dan teman-teman Muslim yang ada di bawah, tolong dibantu tap-tap layarnya ya. Dikuatkan lagi atau dikencangkan lagi tap-tap layarnya. Biar nanti di saat diskusi, komal Abang Dalbo ini kuat, kayak orangnya kuat. Baik, teman-teman Kristen, lagi makan itu. Apa? Benar Bang Nairo? Ya, teman-teman Kristen yang ada di bawah. Enggak, tadi ada dengar makan nih, makan. Suruh makan, Bang. Oh, istri saya. Jadi kalau di dalam Islam itu segala-galanya itu menggunakan adab. Minum adab, makan adab, pakai adab, sholat adab, baca Al-Quran pakai adab. Apakah dalilnya itu ada? Ada semua. Salah satu contoh yang disampaikan Bang Terapi, hati, oten punya hati. Ayam juga punya hati, oh. Babi punya hati juga. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Untuk Al-Quran itu. Maka di dalam hadis ya Bukhari nomor 1599 di sini dikatakan, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati, jantung. Jadi ada dua. Kalau hati yang busuk, kebaikan apapun, dalil apapun yang kita sampaikan mereka tidak terima. Kenapa? Karena hatinya sudah rusak. Itu Islam. Jadi apabila hati ini baik, maka semuanya ikut baik. Kalau hati melihat Islam, otennya melihat Islam dengan hati yang benci, akalnya akan mati. Maka di dalam Islam itu ada 3.
Yang perlu kita pahami pertama, kita diperintahkan untuk membaca Iqra. Dan kedua, kita untuk menggunakan akal. Apalah takilu? Bacalah, gunakanlah akal. Supaya apa? Supaya mengerti. Apalah tafakkaru? Membaca dan menggunakan akal agar kita mengerti. Oten mendengar pendeta lalu dia joget, imani saja. Ada yang bertentangan dengan akalnya, maka terjadilah pengakal-akalan. Lobet saya punya dulu. Saya cas dulu. Lanjut dulu. Noise ya, noise. Ya, abandaku Bang Dewa, assalamualaikum. Abandaku Bang Dewa. Ya, mungkin beliau jauh dari perangkap. Jadi seperti itu saudara Kristen. Jadi jadikanlah akal itu sebuah nilai yang sangat besar. Karena manusia tanpa akal laksana binatang yang sedang berjalan, juga memiliki prasangka tapi tidak memiliki ketetapan arah yang jelas. Semisal nih, sebagai pendekatan rasional kita, ketika kita melempari suatu hewan, begitu kena, mereka pun merasakan kesakitan, tetapi mereka tidak memiliki akal di situ. Ya, manusia berbeda dengan hewan, karena manusia memiliki unsur yang sangat penting, perasaan, hati, dan akal. Nah, kalau hewan sendiri enggak sepenuhnya seperti itu. Dia dapat merasakan sesuatu, tetapi tidak dapat menggunakan akalnya. Apa perbedaan dari kita? Binatang tidak bisa membedakan baik dan buruk. Dia bisa memakan kotoran apa saja, sementara kita manusia diberikan ketetapan untuk tidak menyentuh bila itu kotoran. Ya, nah, saya pikir untuk saudara kita Kristen hal-hal yang seperti ini pun sudah tahu. Sayangnya Anda sudah terlalu jauh tidurnya. Anda sudah dibalut dengan doktrin ala pendeta takia mimbar gereja. Sekiranya saya bantah lagi itu, Oke, silakan. Iya. Dia terapi mengatakan hewan tidak punya akal, tapi hewan punya kecerdasan. Tidak, Bang. Bukan kecerdasan. Hewan tidak memiliki nilai akal, tapi kalau perasaan ada. Karena saya mengamati kadang kalau melempari kambing misalnya, ngembek dia sakit, itu berarti mereka ngerasain sesuatu. Ya, silakan. Makanya di sini kan timbulnya kecerdasan itu dia diawali dengan akal. Kenapa saya katakan sapi kau berikan beling, dia tidak makan. Itu membuktikan bahwa akal hewan ini berfungsi. Itu satu. Dan kedua, hewan, tidak ada hewan tindih sesama jantan. Betul nggak? Itu membuktikan bahwa hewan itu berfungsi, dia punya akal. Tapi ada manusia tindihnya sama laki-laki. Artinya wowo dengan wowo nikah. Hewan aja, ya hewan aja tidak mau kawin sesama jantan. Coba ada nggak? Ada nggak yang pernah melihat ayam jago tindih dengan ayam jago? Ada nggak? Kan nggak ada. Coba kita lihat Oten, jenggotan, botak, nikahnya sama jenggotan. Ini terjadi kepada Oten, dilegalkan di gereja. Siapa yang menikahkan mereka? Pendeta, pastor memberkati. Kan sederhana sebenarnya ini, ya kan?
Betul, begitu sederhananya. Ya, ada abandaku Bang Arom. Kita sapa dulu abangku Bang Darbo, izin. Selamat pagi saudaraku Bang Arom yang saya hormati. Pagi, masih ngantuk saya ini sebenarnya. Bang Dalbo ngundang-undang aja ini. Kenapa Bang Dalbo? Ya, mana tahu. Kamu mau dibaptis kah atau mau disyahadatkan? Kalau mau dibaptis sama aku. Kalau mau disyahadatkan sama Kandito. Mulutnya terkunci, Bang. Termute abangku Kandito, Kang Arong. Iya. Ada apa, Bang Dalbo? Kenapa? Jadi ada dua pilihan. Mau Bang Dalbo. dibaptis selang, mau syahadat sama Kandito. Pilih mana? Ya udah bisa semuanya saya kok. Saya udah bisa semuanya. Oke, siap. Izin abandaku Bang Darbo. Abanda Bang Arom. Darbo. Abanda Bang Arom. Sehat sama keluarga Bang Arom. Pahami. Saya coba ingin mengamati bincang-bincang abangku dengan Kandito. Boleh ya, abandaku Bang Arom ya? Iya. Silakan abandaku Kandito, mungkin dimulai dari abangku dulu. Bagaimana pengantarnya kepada saudara kita Bang Arom? Silakan Guru Dagu. Baik, saya mencermati juga ada beberapa DM kepada saya tentang Bang Arom. ada yang memberikan inputan. Bang Arom ini Muslim, Kang Dito. Itu yang pertama tuh. Tapi kita nggak berbicara pribadi. Saya masuknya adalah apabila seorang Muslim kemudian mengatakan di publik saya Kristen, maka keislamannya akan luntur dengan yang disebut murtad lisan. Tapi kalau keyakinannya sangat yakin dengan Islam dan sama yakinnya dengan Kristen, maka masih berada di persimpangan. Dan ini kalau naik di publik, maka orang juga akan ada yang memiliki kriteria yang sama. Kristen benar, Islam benar, maka fahamnya adalah faham liberal. Bagi mereka yang berfaham liberal adalah semua agama mengajarkan kebaikan. Tetapi kalau dirujuk kepada barometer religi, ilmu, atau hikmat, bukan masalah menang kalah, salah benar. Yang kita perlu rujukan adalah perspektif, parameter landasan bahwa manusia itu diberikan anugerah, yaitu akal, intelektual yang dibeda-bedakan. Setiap manusia tidak sama untuk mencari kebenaran. Kalau semua agama itu benar, namun faktanya nggak pernah orang Islam Jumatan di gereja, orang Kristen hari Minggu ibadah di masjid, ya kan? Jadi hal ini kalau kita renungkan dalam sisi akademis, tidak dibenarkan bahwa semua agama itu benar. Tapi rujukannya adalah yang tertulis di dalam yang disebut kitab suci, yang memang kita analisa otentik, tidak mengalami distorsi, mudah difahami. Perintahnya, apabila diperintahkan membaca, maka umat yang meyakini atau beriman kepada kitab suci itu membaca. Contoh, di dalam Al-Quran perintahnya adalah Iqra. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian di surah Yusuf ayat yang kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Quran dalam bahasa Arab agar kalian berpikir. Jadi ada menggunakan akal. Yang disebut di situ ta'qilun. Apa yang kita pikirkan? Oh, ternyata Al-Quran yang bahasa Arab.
Bagaimana orang yang di luar Arab memahami ayat-ayat tersebut supaya bisa mengambil apa kandungan ayat suci Al-Quran itu yang kita baca. Awalnya perintahnya baca, kemudian yang kedua berpikir, mencari maknanya. Ternyata kandungan ayat suci Al-Quran sudah ada dari golongan ulama tafsir yang memberikan kita pembelajaran bahwa oh ayat itu isinya ini. Ayat ini mengandung, ayat ini memberikan ilmu begini begitu. Yang jelas itu tafsir, contoh tafsir tahlili ya. Tafsir dari ulama tahlili ini selalu memberikan pemahaman ayat ini menceritakan. Ayat ini mengandung maksud. Itu tafsir tahlili. Kalau teman-teman semuanya pakai Al-Quran Kemenak, di situ ada tafsir Kemenak dan di bawahnya ada tafsir tahlili. Itu lebih mudah. Nah, namun kalau kita melihat Bible, kebetulan saya sekitar 25 tahun yang lalu membaca Bible keseluruhan dan tergoncang karena membaca kitab Kejadian sampai Maleakhi. Saya makan waktu kurang lebih 2 bulan membacanya karena saking hikmatnya, pengen tahu keseluruhan. Dan dengan rasa sombong, saya sudah membaca semua Papa. Apa yang Bapak tanyakan saya bisa jawab. Perjanjian Lama. Kemudian 1,5 bulan membaca semua Perjanjian Baru, dan itu saya ulangi sampai 7 kali. Dan akhirnya ini yang kemudian pola pikir kita, akal kita gunakan dalam membaca. Waktu itu belum ada tafsiran. Ternyata yang dimaksud di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama mengisahkan tentang Bani Israel atau bangsa Yahudi. Tidak ada bangsa Kristen di situ atau bangsa Romawi, itu hanya ada di Perjanjian Baru, dan mereka tidak ada hubungannya dengan Yesus. Mereka yang menyakiti Yesus, mereka yang menyesatkan Yesus, dan mereka yang mengeksekusi juga termasuk Yohanes Pembaptis dan juga Zakaria. Lalu apa hubungannya Romawi ini kemudian menginginkan beragama? Ternyata ada maksud di Konsili Nisea 325 Masehi. Mereka menginginkan beragama, yaitu ditetapkannya agama Kristen. Jadi agama Kristen ini dari Romawi, kan gitu. Jadi kalau Bang Aron, saya tanya, kalau tadi saya simak Bang Aron mengatakan saya bisa semuanya gitu. boleh dijelaskan dulu supaya nanti kita lanjut diskusinya lagi. Silakan. nggak mau diskusi sih. Saya masih ngantuk Kang Dito. Semalam habis diskusi juga sama Bang Juma. Sama di Kang Arif kalau nggak salah, dari semalam ngobrol. Masih ngantuk. Kalau untuk yang awal tadi Kang Dito ada yang DM segala macam, saya lebih banyak ini yang DM Kang Dito. Pusing juga. Kenapa lah mereka ini, apalah maksudnya? Enggak ini. Cuman sih yang saya tahu ya, yang saya pahami dari komal-komal, nggak perlu diladenin kalau Bani typing katanya. Kalau yang DM banyak sih, yang DM juga banyak. Kang Dito yang DM saya juga sama sih, omongannya sama kayak Kang Dito gitu. Kalau mau diskusi sama yang lain mungkin Kang Dito ya. Serius, saya pagi ini lagi pengen buka-buka TikTok aja sih. Oh iya, pengen diskusi. Berat mata saya. Itu berat. Ya nggak apa-apa, terima saja. Siap Bang Arum, kita nggak memaksakan ya. Atau gini Kang Dito, sebenarnya saya pengen buka sebenarnya saya pengen buka komal. Kemarin saya balesin berapa DM ya, ada kalau 30-an DM itu masuk, bilang jujur aja, aku bilang tunggu aku buka komal, nanti kau masuk lah, sepuasnya kau ngomong di komalku, kau buktikan, kita buktikan, gitu aja. Malas ngeladeninnya Kang Dito.
Menggila semua itu. Oke. Ya nggak apa-apa Bang Arum. Tapi kalau boleh sharing semalam diskusi apa yang didapat kira-kira? Ya biasalah. Kang itu ya banyak sih yang didapat. Ketemu ini juga kan sama ini satu Robert. Jadi adalah beberapa obrolan yang saya tanyakan juga sama beliau. Cuman beliau kan lagi sibuk kayaknya. Jadi nggak bisa terlalu ini, nggak bisa terlalu terjawab. Satu ini ternyata satu apa namanya, masih satu guru lah sama dia, sama pendeta Robert. Pendeta siapa? Robert siapa itu semalam? Udah Robert siapa namanya? Agak panjang sih namanya. Robert Pardede. Bukan, enggak ada marga dia. Siapa namanya semalam ya? Lupa sih. Robert Caniago. Enggak ada marga. Dia lagi Nggak ada marga itu, izin. Nggak ada marga itu Bang Dalbo. Kemarin sempat naik di komal saya atas seruannya siapa kemarin tuh? Si Bang Erik. Iya benar, apa ada Bang Erik? Ya, betul. Siapa Pak Lois? Selamat pagi Pak Lois. Ya, selamat pagi Bang Dalbo. Apa kabar? Baik. Apa kabar nih? Baik. Ya. Gimana itu, coba diselamatkan dulu Arom itu. Kenapa Arom? Itu bingung dia. Dia kan noten. Maksudnya? Ya, Diselamatkan. terserah dia bingung. Ya, saya tidak bisa menyelamatkan orang. Yang bisa menyelamatkan hanya Yesus Tuhan. Ya? Siapa tahu bisa diselamatkan. Apa yang bisa mau selamatkan? Saya baru naik. Dia bingung sekarang. Malah tidak percaya Ya. Yesus Tuhan. Ya itu kan free will-nya dia. Mau percaya Yesus, tidak percaya Yesus juga nak paksa. Masalahnya gini Bang, siapa tahu dia tidak pernah membaca data-data itu, makanya jelaskan samanya. Apa Ya kan? mau dijelaskan? Saya belum tahu apa mau dijelaskan. Jangan-jangan abang bingung juga. Ya, saya tidak bingung lah. Oh iya. Saya yakin ya dan amin. Di Kristen itu ya dan amin. Tidak ada kata insya Allah. Oh. Dengar Ya ya? Bang, ada di Yakobus, insya Allah. Izin Bang Dalbo, ya. Iya. Bang Lois, barangkali Anda bisa kami hadapkan dengan gurunda kami Bang Kandito. Silakan Anda berdiskusi dengan beliau. Kalau Anda kami Bang Arom tuh juga saudara kami dari Kristen masih kemarin sempat diskusi dengan gurunda Bang Suma dan hari ini belum ada kesiapan untuk ke hal diskusi. Jadi Pak Lois, Anda kami hadapkan dengan gurunda kami Kandito. Silakan abadaku Bang Kandito diarahkan mau kemana arahnya, silakan. Baik, Bang Luis menganggap Yesus itu Tuhan 100% nggak? Ya bukan menganggap. Itu kalau menganggap berarti masih ragukan. Oke, Iya dan memastikan amin. bahwa Yesus Tidak, itu makanya Tuhan. dalam Kristen itu Bang Dito, iya dan amin. Tidak ada insya Allah. Kalau iya, kalau benar katakan benar, kalau tidak katakan tidak. Di luar daripada itu adalah pendusta, dan Bapak segala pendusta. Dia Ibrahim 4. Katakan siapa Bapak data pendusta Ibrahim 4 dengan Muhammad 4 Bang Dito? Siapa? Oke, baik. Matius 22 ayat 44, Tuhan berfirman kepada Tuhanku. Ada berapa Tuhan situ? Silakan. Tuhan berfirman kepada Tuhanku. Ada berapa Tuhan di situ? Matius 22 ayat 44.
sama dengan di kami berfirman di An-Naml 1:14. Sama itu di An-Naml 14. Ya, pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya. Aku berfirman kepada diriku sendiri. Kalau di situ ada tertulis Tuhan berfirman kepada Tuhan, ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Tuhan berfirman kepada Tuhanku, sama dengan An-Naml 14 itu yang di nyontek. Bang Luis, pertanyaan tolong dijawab dengan tegas. Berapa Tuhan di situ? Lalu Ya, Tuhan satu Tuhan Anda lah. Yesus, Tuhan Anda Yesus itu yang mana? Yang berfirman? Ya, sama dengan Keluaran di situ. Dia berfirman kepada dirinya sendiri. Nah, kalau Tuhan berfirman, aku berfirman kepada diriku sendiri, apa salahnya? Sesuai dengan dalam Keluaran juga. Sesuai dengan konteks di situ. Itu bukan keberapannya, itu kan statement Tuhan untuk menguatkan. Kan dalam Al-Quran juga ada berfirman, kami berfirman, kami menyampaikan kepada diriku sendiri. 6:14. Ya, makanya kenapa Islam tersesat, karena Anda lihat konteksnya dalam terjemahkan. Itu kan bukan keberapaan. Kan kalian selalu keberapaan. Tuhan itu Maha Kuasa. Dengarkan saya. Kalian kan selalu terjemahkan Tuhan itu keberapaan. Makanya Tuhan itu tidak bisa diserupakan. Tuhan itu tidak bisa beranak. Kok merepet kemana-mana dia? Lepas kendali, sabar. Saya kan jelaskan. Kan selalu kalian framing asumsi bahwa itu Tuhan itu keberapaan Tuhan. Itu kalau kesesatan kalian, karena kalian terjemahkan Bible itu, Alkitab itu sesuai dengan asumsi kalian, sesuai dengan Al-Quran. Karena Al-Quran katakan Tuhan itu tidak bisa diserupakan. Ini pertanyaan kan itu. Ya, makanya kan pertanyaannya, ya pertanyaannya kan Dito, kan keberapaan, berapa Tuhan di situ? Dengarkan dulu, silakan. Pertanyaan keberapaan Tuhan itu Maha Kuasa, tidak bisa diberapakan. Ya, itu kan kesesatan kalian selalu. Sabar Bang, boleh sabar tuh. Ayo, boleh sabar tuh. Sabar, silakan kan itu. Ya, saya membahas Matius 22 ayat 44. Berfirmanlah Tuhan kepada Tuhanku. Itu yang berbicara Yesus. Ada Tuhan yang berfirman dan ada yang ditujukan firman-Nya Tuhan itu kepada Tuhan. Yang saya tanya di situ tulisan Tuhannya ada berapa gitu loh. Silakan. Ada berapa tertulis Tuhan di situ? Pagi-pagi Makanya mau dijelaskan, makanya kan saya tadi jawab. Kalau Dito bertanya tentang keberapaan, Tuhan itu Maha Kuasa. Ayat ini dikutip oleh Yesus dari Mazmur 110 ayat 1. Ketika Mazmur Daud berdoa, dia katakan Tuhan. Aku tanya dulu lah sama saudara Muslim lah, Bang Nero atau Iya, Bang makanya kenapa kesesatan Sama. kalian muncul, karena kalian selalu beranggap melihat Tuhan itu keberapaan. Kami kekristenan bukan lihat berapanya Tuhan, karena Dia Maha Kuasa. Disitulah kelemahan kalian, disitulah asumsi Tuhan tidak bisa diperanakan. Ya memang Tuhan tidak bisa diperanakan secara lahir. Kan ini kita bicara Tuhan secara hubungan. Sabar. Gitu. Oke, sabar ya. Oke, silakan kan itu. Iya, Bang Nero, monitor atau Bang Terapi? Bang Nero ya. Matius 22 ayat 44. Itu tulisannya ada berapa Tuhannya di situ? Tuhan Ada dua, Bang. Ada dua. Ada dua. Itu loh maksud saya di situ. Kenapa Bang Luis ini kemana-mana gitu loh? Ya, makanya saya jelaskan, kan tidak mengerti firman Tuhan ini, saya jelaskan kau. Saya hanya mengkonfirmasi. Ya, saya jelaskan. Kan kau bertanya, makanya saya punya hak untuk jelaskan firman Tuhan, Alkitab saya. Jangan kau mau dijelaskan, kau yang ambil kesimpulan. Ya itulah, disitulah kesesatan kalian.
Loh, kok Ketika kesesatan? bertanya, kalian yang simpulkan sendiri. Bukan, kita belum Gimana? menyimpulkan. Saya tanya Al-Quran juga, saya simpulkan kan kalian mah. Bukan kesimpulan, Al-Hijr Bang. 6. Ya, contohnya Al-Hijr 6. Apakah firman Tuhan itu? Ada berapa tulisan Saya simpulkan Tuhan berarti itu? orang yang diturunkan Al-Quran orang-orang gila. Ya, Sama. bagaimana? Sabar. Ya, bagaimana itu itu? Ketika sampai Sabar. Al-Hijr 6, bahwa orang-orang yang diturunkan Al-Quran ayat Muhammad itu orang gila. Ya, Bagaimana nanti itu? kita jawab itu, Bang. Nanti kita Nah, jawab. kalau saya simpulkan begitu, makanya Ya, bertanya, jangan silakan Anda simpulkan, memberikan jangan kau satu yang ambil kesimpulan. Kasih waktu saya bertanya, menjawab Sabar. pertanyaanmu. Sabar. Kan di sini jelas tertulis ada 2 Tuhan. Ini hanya jujur. Jujur memang sulit, Bang. Jujur. Tidak, makanya saya jelaskan Dalbo. Tuhan dan silakan. Tuhan itu Jangan kenapa marah-marah. Yesus bertanya Nggak kepada boleh orang lu. Farisi? Nah, Nggak ya boleh berarti lu kau sudah marah-marah. simpulkan. Kau nggak kasih waktu saya jelaskan apa maksudnya Tuhan dan Tuhan di situ. Ya, Begitu silakan, Pak, diskusi Dalbo. Masa kau Ya, silakan, bertanya, Pak. kau yang ambil Ada berapa kesimpulan? Tuhan di situ, Bang? Ya, saya jelaskan ya. Ini Yesus berkata kepada orang Farisi, diambil dari kutip Mazmur 110 ayat 1. Karena ketika Daud berfirman, dikatakan situ sebagai Tuhan dan Raja yang duduk di sebelah. Ini kan dikatakan mengajukan pertanyaan ini kepada orang Farisi untuk menentang pemahaman mereka tentang Mesias. Nah, Tuhan yang berfirman adalah Allah Bapa, sedangkan Tuanku adalah Mesias. Artinya dia dikatakan di situ identitas Tuhan dan Tuhanku di situ itu adalah membuat Yesus jelas bahwa Mesias akan menerima otoritas kekuasaan tertinggi dan duduk di sebelah kanan Allah Elohim, menunjukkan bahwa dia adalah penggenapan nubuatan itu. Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 4 untuk menggenapi, untuk menegaskan bahwa dia adalah Tuhan yang akan memerintah mengalahkan musuh-musuhnya. Itu ditegaskan situ bahwa Tuhan dan Tuanku, artinya dia menunjukkan dirinya di situ. Dalam Mazmur ini kan Yesus kutip dari Mazmur 110. Jadi bagaimana? Makanya jangan bertanya, jangan kalian simpulkan berapa Tuhan, berarti 2 Tuhan. Ya, karena kalian kan selalu terjemahkan sama dengan Allah kalian. Ada Tuhan selain Allah. Allah tidak diperanakan. Gimana? Saya bilang Tuhan dalam kekristenan itu bukan keberapaannya. Inilah kalau Tapi kita sedang kekuasaannya. Itu bedanya. kalau kita sudah memberikan barang yang kudus kepada anjing kayak begini. Bukan, makanya barang kudus itu, makanya kalian tidak bisa dibukakan firman karena kalian masih dibutakan. Mati ibunya dibutakan, mata rohani kalian jelas tak mengenal firman Tuhan. Ternyata anjingnya adalah Kristen. Kalau ngomong gantian, kalau kita merasakan untuk memberikan barang yang kudus kepada bukan anjing, kau diam. Kenapa kau tidak mau kalah gitu loh, tidak memberikan bergantian supaya enak didengar? Orang bicara pakai huruf R aja nggak kecok kok mau ngomong sendiri. Gantian kita diskusi di sini. Saya hanya mengatakan Matius 22 nomor 44 itu tertulisnya adalah Tuhan berfirman kepada Tuhanku. Tidak ada bedanya Tuhan dengan Tuhan pemahaman Kristen. Jangan kau kemana-mana anjing. Kalau mau buka sendiri, itulah bahasanya umat Umi dan sama dengan nabinya. Ya, kemudian baru nanti ditanggapin. Gak usah nyerocos kemana-mana. Dari kapan kita menyimpulkan? Kalau saya bilang Kristen anjing, baru menyimpulkan. Pada waktu Yesus berkata, yang tertulis di Matius pasal 7 nomor 6. Di Matius 7 nomor 6. Yesus mengatakan jangan berikan barang yang kudus kepada anjing. Anjing bukan Bani Yahudi, bukan bangsa Yahudi. Lalu siapa? Siapa? Anjing di situ siapa? Ya, coba? kalian maju Bisa itu. kau berpikir? Kalianlah itu. Kalianlah itu siapa? Kalianlah itu. Siapa? Kalianlah dikasih firman Tuhan, dikasih firman Tuhan. Ya, firman Tuhan dengan Tuhan apa? Ya, kalianlah itu. Kalian yang ditanya Tuhan berfirman kepada ya, makanya Tuhan. kenapa Jumat 2 terjadi dalam perdiskusian.
gantian kau. Gantian bang. Abangku. Iya, gantian, Di sini tapi syaratnya. Ya, Bagaimana abang nyerocos, mengambil, menuduh orang lain, memberikan kesimpulan? Tidak ada yang menyimpulkan. Ini pertanyaan. Pahami pertanyaannya. Pertanyaannya berarti Sabar. berapa Tuhan? Berarti menyimpulkan di situ. Ya kan tertulis di situ, bertanya ada berapa Tuhan di situ. Itu pertanyaan. iya, kan pertanyaannya. Dengarkan dulu. Dengarkan, nggak ada yang menyimpulkan. Saya tanya saudara, ya berdasarkan dalil ini, Matius 22:44, yang berkata-kata ini siapa? Ya Yesus yang berkata kepada Kalau Yesus yang berkata-kata, sabar bang. Kalau Yesus yang berkata-kata ini, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Jadi jelas Yesus bertuhan, betul nggak? Betul apa betul nih? Ya, Ini ucapan berarti kau Yesus. simpulkan itu. Enggak, berarti kau sudah Bukan, simpulkan. ini siapa yang berkata-kata? Siapa yang berkata-kata? Ya Yesus kan ambil kutip saya katakan tadi Mazmur 110 Iya, siapa yang berkata-kata? ayat 1. Ya Yesus berkata kepada Bang, Farisi. dengarkan. Ya, Bang, kalau perjanjian baru itu bang, jelas. Kalau dia mengambil satu referensi di perjanjian lama, selalu ada yang begini bang. Sebab ada tertulis. Pasti begitu. Seperti Matius 4. Nomor 7, Ya, tidak sebab selamanya ada juga lah tertulis. Yesus katakan demikian. Tidak selamanya begitu juga di firman Tuhan begitu. Iya. Saya bertanya di sini, bang. Ini ucapan siapa? Ini ucapan siapa? Ya tadi kan ini ucapannya ini saja di judulmu OT-nya naik bawa adab, tapi kalian tidak ada adabnya. Iya, karena sama bagaimana dengan nabinya tidak ada mau adabnya. Anda kau bagaimana pakai saja Anda mau bicara judul membawa adab? Nah, Anda ini dari tadi bicara terus loh. Tidak Nah, membiarkan saya kan- kami bicara. Bukan, Tidak saya membiarkan seakan-akan membawa adab, gini tapi kenapa ada saudara. kata-kata- Ini seakan-akan Anda ini setelah menipu langsung kesurupan supaya kami Bukan tidak kesurupan. terdengarkan. Enggak, bukan Kenapa kesurupan, harus Dolbo. takut, Bang? Nanti kau Kenapa cari mau takut? data-data Saya tantang seperti kau. ini dalam Mau Al-Quran. bahas apa? Nanti Itu kita membenarkan pantah. Alkitab atau Itu loh. Al-Quran itu firman Tuhan. Kan tadi kalian bahas tentang firman Tuhan. Dengan Kita Rom. kelarkan Ya, dulu ini saudara. Kita kelarkan dulu ini. Ini ucapan siapa, Pak? Ya ucapan Yesus. Tuhan Tuhan di sini merujuk kepada siapa? Tuhan kan dua kata di situ, Tuanku telah Iya, berfirman Tuhan ini yang kepada saya Tuanku. pertanyakan. Kan ini Makanya saya antitesinya katakan ini, Bang. diambil di Mazmur 110 ayat 1. Iya, terserah mau diambil di mana, Bang. Saya bertanya, Tuhan ini merujuk kepada siapa? Tuhan yang berfirman adalah Bapa, sedangkan Tuanku adalah Mesias, Yesus. Gitu, Dalbo. Jadi Yesus Tuhan di sini. adalah Bapa, sedangkan Tuhan adalah Mesias, Yesus. Ya. Oke, sabar dulu, Bang. Tuhan merujuk kepada Bapa. Tuhan merujuk kepada Yesus. Ya. Jadi kita sepakat ya bahwa dengan data ini Anda sendiri yang menyatakan maka gugurlah Yesus menjadi firman. Itu kesimpulan sudah, Bang. Ya itu kan kesimpulan kau, asumsi kau. Ya, ini Tuhan telah berfirman kepada itu kan siapa, Bang? kesimpulan kau. Kalau kau baca Saya tanya firman Tuhan saudara, ini, firman Tuhan Tuhan ini berfirman kepada tidak siapa? bisa dibukakan. Di Makanya mana ketika kawan mereka kita ini? katakan, Saya nah, tanya itu kan samamu kesimpulan saudara, kau. saudara yang Nah, itu kan terkasih ada kesimpulan gurunda ini. kau, toh. Sabarlah. Nah, itu kan Aku hadir. Siapa yang mengusik namaku tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Guru Dago. Ada yang menyebut namaku tadi. Aku sedang tidur. Aku dengar namaku disebutkan. Siapa itu? Dah cebok kah? Dah cebok. Halo, halo, halo. Bisa diskusi dengan baik? Bisa. Oke. Kata Yesus, hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya. Siapa Tuhan satu-satunya ini menurut Yesus? Tuhan satu-satunya itu Elohim.
Bapa Yahweh, bukan Allah SWT semua. Berarti bukan Yesus Saya ya? katakan bukan Allah SWT. Iya, bukan. Nah, Ya, sekarang bukan Yesus Kenapa berarti ya? kalau Tuhan yang sebenarnya itu Bapa Elohim, kenapa kalian mau Berarti pusingkan? bukan Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya pada itu. waktu itu kan datang ke dalam dunia semua. Iya, pada saat itu. Ya. Nggak, seketika pada saat datang itu, dalam dunia. hidup kekal itu mengenal, mereka Satu-satunya. mereka mengenal yang Engkau. mengutus Bapa. Ya, tapi Mereka jangan lupa mengenal ayat di Engkau. bawahnya. Bisa nggak gantian? Kok kenapa kayak mulut kambing kau? Gantian kita, habis saya ngomong, nanti kau masuk. Jangan ngomong juga. Gantian kita, gantian. Ya, begitulah mulut satpam di Nggak Ponasa. apa-apa. Ya. Gantian kita ngomong, nggak apa-apa. Gantian. Satpam di kota pasti kalau ujatan. Iya, nggak apa-apa. Sekarang hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Nah, saudara mengatakan satu-satunya Tuhan itu adalah Bapa. Pada saat satu-satunya Tuhan adalah Bapa, Yesus sebagai apa di situ? Silakan. Yesus sebagai anak, dia mengajarkan bagaimana hubungan dalam kekristenan itu bukan agama semua, tapi hubungan. Dia mengajarkan antara hubungan Bapa dengan anak kepada murid-muridnya. Dia adalah Bapa. Makanya ketika Yesus mengajarkan doa, dia katakan Bapa kami di surga. Dia tidak katakan Allah SWT ada di RC. Oke. Berarti Yesus bukan termasuk tidak termasuk kepada Tuhan satu-satunya itu. Yesus tidak masuk ke dalam hakikat Tuhan yang satu-satunya. Pada saat Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya, Yesus di situ bukan Tuhan. Dan itu ajaran Yesus. Hidup kekal menurut Yesus mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan. Dan Yesus pun bertuhan pada saat itu. Bertuhan kepada Tuhan yang satu-satunya ini. Sampai Yesus meninggalkan bumi, Yesus tetap mempertuhankan Bapa sebagai satu-satunya Tuhan. Nah, sekarang ketika Yesus tidak memiliki porsi sebagai Tuhan yang satu-satunya itu, Kristen kemudian hadir di beberapa abad kemudian melalui pengajaran Paulus kepada orang Athena, kepada orang Yunani, ya, kepada orang Roma. Yang dimaksud kemudian Paulus ini sebagai dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena itu, yang mereka sembah secara turun-temurun, yang dikenal dengan agnostos theos, itu bukanlah Tuhan satu-satunya. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang Paulus ajarkan kepada orang Athena dengan sebutan agnostos theos dalam nama Kristus? Silakan. Cuma Yesus dan Paulus itu mengajarkan hanya satu Bapa yang esa. Tidak pernah mengajarkan Allah SWT yang ada di Arsis bersama dengan iblis. Itu harus disembah. Saya katakan kepada saudara, siapa yang Paulus ajarkan kepada orang Athena, yang orang Athena sembah sebelum menjadi Kristen? Orang Athena ini sudah menyembah dewa, namanya agnostos theos. Pertanyaan saya, siapa yang Paulus ajarkan dengan nama Kristus kepada orang Athena ini? Apakah Tuhan yang satu-satunya tadi, atau benar-benar agnostos theos, dewa yang disembah oleh orang Athena jauh sebelum Paulus datang ke Athena, yang datang kemudian memperkenalkan agnostos theos itu adalah Kristus Yesus? Ingat, Yesus mengajarkan di porsi yang berbeda. Kata Yesus, hidup kekal itu mengenal siapa? Mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Sedangkan Paulus mengajarkan kepada orang Athena bahwasanya dewa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal, inilah yang aku ajarkan, yaitu Kristus Yesus.
Jadi sadarkah saudara, ini pertanyaan saya, sadarkah saudara bahwa yang Anda sembah dalam nama Kristus Yesus itu adalah dewa agnostos theos yang disembah oleh orang Athena dan orang Romawi? Apakah Anda sadar? Silakan. Suah. Kalau mau jadi penyesat, memang firman Tuhan tergenapi. Akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman akan muncul banyak penyesat-penyesat. Makanya Paulus katakan, jagalah Injil yang kami beritakan, bukan Injil yang sama seperti kami beritakan, sekalipun dia itu malaikat dari surga, apalagi namanya Suma yang tinggal di Moncoloe, maka itulah penyesat. Itu kesimpulannya semua. Pertanyaan saya, sadarkah Anda bahwa yang Anda sembah dalam nama Yesus itu adalah dewa Athena yang orang Athena dan Paulus sebut agnostos theos? Makanya harus nyambung. Bang, nyambung, kan makanya abang Paulus ini katakan. naik di sini kan, diajak jadi manusia. Masanya dari tadi pribadi orang diserang, gimana sih? Tuhan kami kalian serang, gimana sih? Bang bisa kan sejenak aja selama proses ini bang, selama proses dialog, izinkan dulu cuplisnya keluar. Ya enggak, kenapa kalau kalian gunakan sifat-sifat kemanusiaan. Iblisnya izinkan dulu dia keluar. Tuhan kami mirroring ke Allah kau. Kenapa? Bukan mirror, nanti Anda pertanyakan Tuhan kami. Guru kami akan jawab, itu loh. Kenapa kalau saya mirroring ke Allah? Bukan mirrorin namanya itu, Pak. Itu namanya. Tadi saya sudah mengatakan, saya sudah mengiyakan tadi, bukan iya. Udah selesai. Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Sembahan kalian itu adalah manusia yang pernah ditampar oleh tentara Romawi. Beda kita. Sekarang pertanyaan saya, sadarkah saudara bahwa yang diperkenalkan Paulus dalam nama Kristus Yesus itu adalah dewa Athena yang orang Athena sembah, yaitu agnostos theos yang diterangkan Paulus, yang diterangkan Lukas, gantian, yang diterangkan Lukas di dalam karangannya, Lukas di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 20, 21, 22. Bagaimana Paulus datang mengajarkan kepada orang Athena untuk menyembah kepada Yesus Kristus yang adalah dewa-dewa mereka sendiri. Pertanyaan saya, sadarkah Anda bahwa selama ini Anda menyembah dewa Athena dalam nama Kristus Yesus? Sadar atau tidak sadar? Jawab. Ya itulah penyesatan yang kau buat prem selama ini semua. Dijawab, Bang. Jangan menangis. Nah, jawabannya kenapa kalian mute? Katanya bukan mute. Hei, kamu kalau tidak bisa kendalikan jiwamu, tidak usah naik di komal. Jangan kamu ingin meniru karakter saya. Tidak bisa. Saya bisa berpura-pura marah. Saya bisa maki-maki orang sambil senyum. Bahkan ada orang pingsan biasa gara-gara saya bentak. Staf-staf saya itu biasa begitu tuh. Jadi jangan kau ikuti saya. Sok-sokan, sok bisa kemudian Anda itu berargumentasi, nggak usah. Sekarang pertanyaan saya, sadarkah saudara bahwa yang Anda sembah di gereja setiap hari Minggu itu adalah agnostos theos, dewanya orang Athena, yang kemudian dibungkus oleh Paulus dalam nama Kristus? Jawab. Ya pertanyaan kau pertanyaan penyesatan. Makanya Paulus katakan jikalau Injil yang lain diberitakan selain Injil yang kami beritakan, maka penyesat itu iblis. Itu dengan begitu katakan, iblis lah itu. Kalau begitu Lukas iblis, Markus iblis, Yohanes iblis, Matius iblis, Petrus iblis. Kenapa? Iblis. Dengar. Karena di dalam surat Galatia 1 nomor 8 itu yang kau sebutkan, itu tidak sedang membicarakan tentang Injil Lukas. Artinya Injil yang dimaksud Paulus di situ adalah 13 bukunya. Paulus tidak mengenal buku Lukas. Paulus tidak mengenal Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius. Berarti Injil yang dimaksud oleh Paulus adalah 4 kitab kanonik. Berarti Paulus sedang menyinggung Injil Markus, Injil Matius. Injil lain selain yang Paulus ajarkan, maka apa kata Yesus? Apa kata Paulus?
Terkutuklah dia. Berarti yang terkutuk ini Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, dan seterusnya. Kenapa? Karena bukan itu yang diajarkan Paulus. Terkutuklah jika ada Injil lain selain Injilnya Paulus. Injilnya Paulus itu 13 buku. Berarti terkutuklah penulis Lukas, penulis Markus, penulis Matius, penulis Yohanes. Jedar. Kau itu tidak sadar kalau Paulus itu sedang menghujat. Paulus sedang menghina. Paulus sedang mengutuk penulis-penulis Injil lain. Sedangkan Injil lain itu ya milik Kristen itu sendiri. Di Islam tidak ada Injil, di Hindu nggak ada Injil, di Buddha nggak ada Injil. Orang ateis, Matius ateis tidak ada Injil. Yang ada Injil itu hanya di Kristen. Begitu saudara. Ya jangan gara-gara Yesus tidak memberikan mutiara kepada babi, Anda masih seperti babi yang penuh dengan lumpur kubangan. Masolang generasi. Ini orang-orang kayak begini nih kalau dibiarkan hidup bisa mempengaruhi orang lain, maka mending tutup semua sekolah. Gak usah ada yang sekolah. Karena percuma. Percuma. Karena karakter B2 itu tetap menancap. Saya bertanya, sadarkah saudara berdasarkan kisah para Rasul 17 bahwa yang kau sembah dalam nama Yesus Kristus itu adalah agnostos theos yang Paulus ajarkan kepada orang Athena. Apa yang engkau sembah yang kamu tidak kenal, inilah yang aku beritakan. Apa itu? Kristus Yesus. Apa yang kau sembah? Emang apa yang disembah oleh orang Athena? Ya dewa. Nah, dewa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal itu, inilah yang aku perkenalkan. Dalam nama Kristus Yesus. Pertanyaannya, sadarkah saudara bahwa yang saudara sembah selama ini terindikasi kuat sesuai dengan pengakuan Paulus dalam catatan muridnya Lukas bahwa yang diperkenalkan Paulus dalam Kristus Yesus itu adalah dewa yang disembah sebelum ada Kristen. Dewa yang disembah oleh orang Athena sebelum ada Paulus. Dewa yang disembah oleh orang Athena sebelum ada Yesus. Dewa yang disembah sebelum datang Yesus kepada muridnya Bani Israel. Dewa yang disembah setelah dalam kitabnya orang Yahudi dilarang kemudian mendengarkan pemimpi atau pengarang yang mengajak menyembah kepada ilah yang tidak dikenal atau agnostos theos. Sadarkah saudara? Atau pengarang yang mengajak menyembah kepada ilah. Harus begitu supaya kalian sadar, supaya kau sadar gitu loh. Nah kalau mau cerdas naik di Komal Islam itu ya harus pakai ilmu, jangan cuma modal nekat. Kalau modal nekat itu babi itu namanya. Modal nekat itu babi. Tadi Anda sudah menjawab ya. Hidup kekal itu mengenal engkau satu-satunya, dan Anda mengatakan satu-satunya di situ adalah Elohim, Bapa Elohim, Tuhannya Yahudi. Berarti Yesus tidak punya ruang untuk menjadi Tuhan. Tapi ada tapinya. Kalau di Athena, Kristus Yesus toseng yang hebat di situ. Dia toseng yang menjadi Tuhan. Kalau di Yahudi, Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya utusan Tuhan. Jangankan Tuhan, Mesias aja ditolak. Tapi kalau di Athena, wah, Yesus toseng yang naik arisannya. Dia toseng yang bos. Dia toseng yang jadi Tuhan di Athena. Kata Paulus, boleh kau tidak menerima Kristus di Yahudi, boleh. Tapi di Athena, Kristus yang paling top. Dia menggantikan dewa-dewa sembahan Athena. Kedudukan sembahan-sembahan Athena diambil alih oleh Kristus dalam pengajaran Bapak Paulus. Ya toh? Orang Yahudi boleh tidak menyembah Kristus, boleh. Tapi orang Roma dan juga orang Athena Yunani jangan mengharap yang lain. Mereka sudah pasti menyembahnya. Wah. Karena memang kalau kita lihat di dalam Wahyu berapa? Wahyu 12 nomor 9.
memang kepada orang Athena dan kepada orang Roma. Diutus siapa? Si ular tua. Kita baca ya, kita baca. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh Romawi, dilemparkan ke bawah, ya dilemparkan ke tanah bersama-sama dengan pasukan-pasukannya. Ternyata kitab Wahyu, kitab pengungkapan, melihat dengan penerawangan penulis yang ada di Pulau Patmos, berkata, naga besar, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh Romawi, dilemparkan ke tanah dan dilemparkan ke bawah dan dilemparkan ke tanah bersama dengan malaikat-malaikatnya. Maka datang kemudian mengatakan, apa yang kalian tidak kenal selama ini yang kalian sembah di kuil-kuil? Aku datang memperkenalkannya dalam nama Kristus Yesus. Wah, 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 wah. Maka seluruh kekaisaran Romawi menyembah kepada Kristus Yesus. Nah, itulah mulai kata Yesus, kenapa kau ingin menangkap aku? Kenapa kau membawa pentungan dan pedang? Sangkamu aku ini penyamun. Padahal setiap hari kau melihat aku mengajar di bait suci. Tetapi saatmu sudah tiba. Saat apa? Saatnya kuasa kegelapan. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Akulah Yesus tunas Daud sang bintang timur. Bintang timur sang Lucifer itu. Menurut Yesaya 14 nomor 15. Sang Lucifer dilemparkan ke dalam mana? Ke dalam kubur. Kata Yesus, sang Lucifer dilemparkan keluar dari mana? Ya keluar dari dalam mana? Ya tadi kemana? Ya ke kubur, berarti keluar dari kubur. Orang Athena setelah menyembah kemudian Agnostos Theos, beralih kepada Agnostos Theos baru yang keluar dari mana? Keluar dari kubur. Maka muncul pertanyaan, sadarkah saudara kalau yang Anda sembah, kalau saudara sembah itu adalah Agnostos Theos dalam nama Kristus Yesus. Oke teman-teman sekalian, saya Bang Suma, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, mengucapkan selamat menanti detik-detik hadirnya Hari Mu'allaf sedunia. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mu'allaf bisa terhibur dengan hari lahirnya mereka, karena diperingati kelahiran mereka. Karena mu'allaf itu adalah lahir kembali, mereka fitrah kembali kepada kesucian. Mereka suci ketika mereka syahadat, mereka terlahir kembali. Nah, hari kelahiran para mu'allaf kita tetapkan tanggal 25 Desember setiap tahun, dan kita upayakan setiap tahun itu meriah seluruh dunia untuk memperingati 25 Desember ini sebagai hari besar umat Islam, yaitu Hari Mu'allaf sedunia. Allahu Akbar. Silakan teman-teman diambil alih kalau sudah tak ada lagi pasien. Silakan untuk menyampaikan edukasi. Terima kasih. Silakan kandidat Rapi. Baik. Tadi sih ada satu pernyataan ya Bang Juma, yang dia mengatakan kalau Kristen itu bukanlah agama, sementara Yesus jelas-jelas bawa agama. Jika hidup keagamaanmu itu jelas. Kalau mereka mengatakan itu bukanlah agama, boleh nggak kita mengatakan kepada orang yang tadi kalau dia itu adalah PKI karena tidak beragama?
Kan dia sendiri yang mengatakan Kristen itu bukanlah agama. Berarti kan dia tidak beragama kalau seperti itu. Boleh dong kita mengatakan PKI dia. Boleh. Karena tidak beragama. Apa bedanya dengan PKI kalau seperti itu? Betul nggak? Betul. Nah tadi mengenai soal Athena sudah dilindungi bang, sama Saint Seiya, Shiryu sama Yoga bang, dengan Pegasusnya itu bang. Dewa mereka dilindungi itu. Iya. Kan tugasnya Saint Seiya itu kan melindungi bang, melindungi Dewi Athena itu, Dewa Athena. Dewa Athena. Silakan Oten yang mau naik, mumpung ada Bang Juma di sini, ya. Silakan kita mengedukasi. Mudah-mudahan masih ada yang bisa disembuhkan. Silakan. Ten. Sudah ketakutan duluan bang. Jangankan abang berhujah, abang bernapas aja mereka udah takut bang. Napas abang udah ditakutin. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, sambil menunggu penyembah Agnostos Theos, mungkin izinkan saya mengurai ya, apa sih agama yang lebih baik dari ahli Taurat itu? Islam. Sebagaimana yang diajarkan kemudian oleh Yesus kepada kaum Israel, bukan kepada Kristen tapi kaum Israel. Atau kita sapa dulu Saudara Hendro, selamat malam. Hendro, selamat malam. Pak Hendro, pinsang dia Gurunda. Ya. Halo, selamat malam. Dia. Pak Hendro. Halo bang. Oke, lanjut ke Runda. Oke, baik. Jadi gini, teman-teman sekalian, Al-Quran menjelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 33, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Allah yang mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk dan dengan membawa agama yang benar, agar Nabi Muhammad dan juga semua di dalamnya mengunggulkannya atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Jadi kata Allah ini tidak saja hanya meninggikan agama Islam, tetapi Allah juga mengutus Nabi Muhammad SAW membawa petunjuk, yaitu Al-Quranul Karim, yang berisi berita-berita yang benar serta bukti-bukti nyata tentang keesaan Allah dan agama yang benar, yakni sikap keberagamaan yang lurus yang membawa manfaat, baik manfaat untuk kehidupan kita sebagai manusia di bumi maupun nanti lebih-lebih di akhirat. Untuk diunggulkan atas segala agama, baik agama-agama yang dulu pernah ada, di mana agama-agama itu, ajaran-ajaran itu berasal dari langit, maupun yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, walaupun terhadap kenyataan itu, terhadap fakta itu, terhadap keadaan yang sesungguhnya di lapangan, memang orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak menyukai.
Itu fakta. Sangat berat mereka memang untuk sampai kepada Islam. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena mereka tidak memahami kitab mereka sendiri. Coba saya mengurai sedikit apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 5 nomor 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat meskipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ini pernyataan Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Di data nomor 20-nya dikatakan begini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kata Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk surga. Nah, sedangkan saudara Kristen mengakui bahwa Kristen itu bukan agama. Sedangkan Yesusnya mempersyaratkan ada 2 item untuk masuk surga. Yang pertama harus beragama, yang kedua agama yang diharuskan ini harus lebih baik dari hidup keagamaan ahli Taurat. Nah, apakah hidup yang lebih baik dari hidup keagamaan ahli Taurat tersebut? Silakan saya uraikan. Dikatakan di data nomor 21-nya begini. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jadi maksudnya hidup keberagamaan ahli Taurat itu sudah difirmankan kepada nenek moyangnya Yesus. Nenek moyangnya Yesus itu telah diperdengarkan firman, di mana firman itu diantaranya adalah jangan membunuh. Nah, Yesus mengurai itu. Kalau dulu nenek moyang kita, kata Yesus, dilarang jangan membunuh, maka hidup keberagamaan yang lebih baik adalah siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi saudara-saudara, kata Yesus, hidup yang lebih baik itu adalah, kalau nenek moyang kita, kata Yesus, jangan membunuh. Kalau ajaran yang lebih baik dari ahli Taurat itu adalah, jangankan membunuh, hanya sekedar marah saja kepada saudara, itu harus dihukum. Apakah ini dipraktikkan di Kristen? Tidak. Jangan membunuh itu belum apa-apa, kata Yesus. Agama yang lebih baik itu adalah jangan kamu marah. Di Islam ada nggak perintah itu? 3 kali Rasulullah mengajarkan apa? La taqadab, la taqadab, la taqadab. Jangan kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah. Nabi Muhammad loh yang melarang itu. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, tapi di sini sebenarnya bukan kafir. Di sini adalah raka. Raka itu maksudnya bodoh. Siapa yang berkata kepada saudaranya bodoh, maka harus dihadapkan ke mahkamah agama. Ini ajaran yang lebih baik dari ahli Taurat. Apa itu? Kalau ada yang berkata bodoh, memaki, ini dilarang dalam Islam. Kalau ada yang mencela, dilarang dalam Islam. Kalau ada yang marah, dilarang dalam Islam. Maka dia akan dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini ajaran yang lebih baik daripada agama ahli Taurat. Itu satu. Terkait dengan pembunuhan, kata Yesus, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim
dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Jadi kata Yesus, masuk neraka itu bagi orang Yahudi bisa keluar, tidak kekal di neraka menurut Yesus. Sekali lagi teman-teman, sebab itu kata Yesus, aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ini kaidah Islam. Orang yang membawa dosa itu bisa dicuci di neraka. Kalau dosanya sudah lunas, bisa dihantarkan ke surga. Ini kata Yesus juga sama. Nah, apalagi ajaran Yesusnya? Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. La taqrabuz zina. Ini ajaran Islam. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jikalau matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Nah sekarang teman-teman sekalian, andai saja syariat Islam yang diberlakukan di Nusantara ini, apakah kita akan menemukan banyak orang yang tangannya sudah hilang? Coba Dinda Dewa jawab. Andai saja hukum Islam yang berlaku di Indonesia ini, apakah kemudian sudah banyak orang yang hilang tangannya karena dipenggal, karena dipotong? Ya sudah pasti kalau menggunakan hukum syariat Islam. Sudah. Dan lanjut. pasti menjerit semua itu bang. Andaikan syariat Islam dipergunakan di dalam kekristenan, menjerit semua pencuri itu bang. Menjerit. Kata Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari keberagamaan orang ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Ternyata hidup keberagamaan yang lebih baik itu adalah ketika tanganmu membuat kamu kemudian rusak, maka lebih baik penggallah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh ke neraka. Apa maksudnya tuh? Maksudnya adalah hidup keberagamaan yang lebih baik dari ahli Taurat itu adalah hidup keberagamaan Muslim Islam. Ya, jadi hidup keberagamaan itu harus potong tangan yang lebih baik, dan Yesus uraikan itu. Yang pertama tadi, jangan membunuh. Di Islam diuraikan, la taqdaba, janganlah engkau marah, jangan kau kemudian dendam, jangan kau memaki, tak boleh kau mencela, tak boleh. Adalah kau akan masuk ke dalam neraka jikalau engkau mencelah, jikalau engkau mengumpat. Neraka yang menyala-nyala malah. Katakan jahil. Kalau Anda mengatakan kepada orang lain itu jahil, bodoh, dan seterusnya, maka dalam Islam Anda akan dilemparkan ke dalam api neraka. Bila mana yang Anda katakan jahil itu tidak memaafkan saudara, maka masuk ke dalam neraka pun, kata Yesus, sementara aja. Kalau kau sudah dibersihkan, kalau kau sudah membayar hutangmu sampai lunas, kau akan keluar dari sana. Di mana itu dituliskan? Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari neraka sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Apa itu? Ketika dosamu sudah habis, terbakar neraka, maka yang ada adalah kebaikanmu akan dilemparkan ke dalam surga. Ini yang diajarkan oleh umat Islam. Nah, jadi banyak uraian Yesus uraikan semua sampai mengatakan di data terakhir, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Apa yang dimaksud dengan sempurna ini? Di antaranya potong tangan, cungkil mata, dan seterusnya. Dan saya akan uraikan sampai selesai bila mana teman-teman dari Kristen itu tidak ada untuk berdialog. Tapi kalau Anda silakan. Yang saya katakan bahwa kata Yesus, hidup keberagamaan itu adalah syarat mutlak untuk masuk ke dalam surga. Sedangkan Kristen bukan agama, maka Kristen tak ada jalan masuk ke surga. Karena syaratnya masuk surga, kata Yesus, beragama dulu. Kalau sudah punya agama, sudah punya kendaraan, kendaraannya ini harus kemudian lebih baik daripada kendaraan ahli Taurat. Di antaranya
potong tangan. Andai saja syariat Islam yang berlaku, maka kita akan menemukan di Indonesia ini banyak orang penggal tangannya. Dan kalau kita melihat ada orang tanpa tangan berjalan, kita sudah bisa menarik kesimpulan orang ini adalah pencuri. Karena orang tidak mau tangannya dipenggal, orang tidak mau dipotong tangannya, orang tidak mau malu, maka orang tidak mau mencuri. Itulah cara Islam kemudian menghentikan kemaksiatan. Andai saja orang-orang yang sudah dipenjara itu seperti koruptor misalnya, begitu dia keluar dari koruptor, di jidatnya bisa dikasih stempel di situ koruptor, maka saya rasa tidak ada lagi koruptor karena mukanya sudah ada stempel. Bagaimanapun bagusnya kalau sudah ada stempel koruptor di jidat, jalan kemana-mana pasti malu. Nah itu cara Islam tuh, untuk menghentikan pelaku-pelaku yang punya niat untuk korupsi, maka mereka akan berpikir, kalau saya korupsi ini, nanti jidat saya akan ditempel kemudian simbol korupsi. Enggak, malu. Akhirnya urung niat, akhirnya terhindarkan dari kemaksiatan. Itulah cara Islam. Dan itu adalah hidup keberagamaan yang lebih baik dari ahli Taurat, kata Yesus. Demikian. Bapak Henry, selamat siang. Ini kok suara saya dengar Bang Suma putus-putus, Bang. Atau jaringan saya di sini? Bagus di sini abandaku, Badalbo. Oh iya, berarti saya nih. Pak Henry, silakan Bang. Mau menanggapi narasi Bang Suma, silakan. Iya, assalamualaikum. Aman. Bang Juma. Iya. Assalamualaikum. Nah, begini Bang Juma. Siap. Abang tadi itu yang mengutip dari Matius itu Bang ya, yang masalah kalau matamu yang kiri, kalau matamu menyesatkanmu, iya, gitu Bang ya. Betul. Abang memaknainya itu kalau kayak gitu kita melakukan itu kepada orang gitu, atau orangnya sendiri atau gimana? Iya, harus ada mahkamah agama. Hidup keberagamaan itu harus ada mahkamah agama. Oh, jadi misalnya kalau seseorang itu disesatkan karena matanya, mahkamah agama yang mencongkelnya gitu. Yes. Oh, itu kita berbeda ke pemahaman itu di situ, Bang. Apakah ini berlaku di Kristen? Itu dulu. Saya Katolik, Bang. Iya, apakah berlaku di Katolik? Itu bukan masalah, saya bukan mengatakan itu berlaku atau tidaknya Bang, tapi pemaknaannya yang kita berbeda Bang. Apa artinya sebuah makna kalau tidak dipraktekkan? Ya. Sedangkan Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat, kau tidak akan masuk surga. Jadi kalau hal ini tidak dipraktekkan oleh saudara, ya tidak bisa masuk surga. Itu kata Yesus. Gini, dari kita ya. Itu begini ya Bang. Makna yang terkandung di dalam itu, apabila hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hukum para ahli hukum Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Itu maknanya beginilah Bangku. Orang-orang Farisi itu tahu betul persis tentang hukum Taurat itu, tapi orang itu tidak melakukan itu Pak Abangku. Orang itu harus hanya mengajarkannya. Bedanya dengan Kristen? Bedanya dengan Kristen, kalau abang bilang bedanya dengan Kristen, yaitu general Abangku. Tapi apakah ada orang yang melakukan hal yang di dalam Injil? Ya pasti ada. Nah, mana? Betapa tapi banyak pencuri, kenapa nggak dipenggal tangannya? Ya di situ Abangku kita berbeda makna. Lah ini Yesus yang mengatakan hidup keberagamaan harus lebih baik. Harus lebih baik dari ahli Taurat. Harus lebih baik itu harus dipraktekkan. Apa yang tertulis dari uraian Yesus itu harus dipraktekkan supaya bisa masuk surga. Iya Abangku, dengarkan dulu abang saya ya. Itu makanya saya bilang kita berbeda makna di situ. Yang saya maknain dari perkataan Yesus itu, apabila mata saya menyesatkan saya yang mencongkel mata saya, bukan orang lain Abangku, gitu Abangku. Oke? Ya udah, silakan Anda congkil. Tapi sekarang permasalahannya, itu kembali kepada diri saya sendiri Abang. Tapi permasalahannya Yesusnya yang mengatakan bahwa harus diserahkan kepada mahkamah agama. Harus diserahkan kepada mahkamah agama, itu beda cerita lagi Abangku, bukan tentang congkel mata itu Abangku. Lalu? Itu ada ayatnya itu Abangku. Kalau nggak salah saya itu, apabila kamu mengatakan saudaramu kafir, itu harus diserahkan kepada mahkamah agama, begitu Abangku ya. Jangan dicampur adukan. Memahami Alkitab itu nggak seperti itu Abangku.
Ya sekarang kalau cungkil mata oleh Mahkamah Agama itu kan butuh kesaksian. Mahkamah Agama nggak ada urusan abang. Iya, terserah lu, terserah. Anda mau mengatakan cungkil sendiri, ya Anda mau mengatakan Mahkamah Agama. Sekarang permasalahannya dipraktekkan nggak? Dipraktekkan nggak? Nah, ya itu urusan yang beriman. iya berarti agama Anda tidak lebih baik dari ahli Taurat. Kalau tidak dipraktekkan itu berarti agama Anda tidak lebih baik, ajaran Kristen tidak lebih baik dari penganut agama ahli Taurat. Karena Yesus yang mengatakan itu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Sedangkan hidup keberagamaan yang lebih baik dari ahli Taurat, cungkil mata, potong tangan. Enggak seperti itu abang. Loh kok tidak seperti itu? Yesus menguraikan kok nggak seperti itu. Takut tangannya dipotong. Misalnya saya enggak, abangku, abang memaknainya seperti ini. Saya tidak mata saya tidak menyesatkan. Mata saya harus saya congkel. Lah, apa kata Yesus? Jika matamu memandang wanita dan engkau mengingininya. Iya. Iya. Dia telah berzina dalam hatinya. Apa solusinya? Cungkil mata atau tidak? Ya cungkil. Mencungkil. Sekarang pertanyaan saya, mana orang Kristen yang mencungkil matanya, mana? Ya, itu bisa dijawab begini bang. Berarti orang Kristen yang melakukan kayak gitu perzinahan itu, ya dia nggak bakal masuk surga. Itu aja. Ya enggak, bukan begitu katanya. Bukan masalah cungkil mata atau enggaknya. Loh, kalau hidup keberagamaan lebih baik, harus cungkil mata. Ya itu seperti itu. Lah kata Yesus begitu, saudara. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Iya, tapi abang memaknainya berbeda dengan saya. Lah, saya, ya itu dari talo. Mau memaknainya dengan serampangan karena Anda oten, yang bebal, ya silakan. Tapi Yesus mengatakan yang tertulis di atas kertas, itu berbeda. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat atau orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu mendengar, jangan membunuh. Yesus katakan, jangankan itu, hidup lebih baik, tidak boleh berkata jahil, tidak boleh berkata bodoh. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai larangan berzina, apa kata Yesus tentang zina ini? Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Apa solusinya kalau hidup dalam keagamaan yang lebih baik? Maka jika matamu yang memandang wanita dan menginginkannya dalam hatimu menyesatkan kamu, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Paham sampai sini? Paham. Gini sekarang Nah, sekarang berapa banyak sudah orang Kristen mencungkil mata? Oke, bilanglah nggak ada. Nggak ada. Berarti mereka hidup keagamaan Kristennya itu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Berarti Kristen sama dengan tidak masuk surga. Titik. Oke. Sekarang pertanyaan saya, Bang. Abang melakukan hal itu? Saya bukan pengikut Yesus. Maaf ya, saya bukan serigalanya merdomba. Sorry lah, kawan. Kami bukan Kristen. Maaf, kami bukan pengikut Kristus. Kami tidak mengaku-ngaku, aku ini pengikut Kristus. Nama kami bukan Kristen. Kristen pengikut Kristus. Yang mengaku pengikut Kristus tapi tidak mendengarkan perintah Kristus, itu apa namanya? Ambalelo. Pertanyaan saya ulang lagi. Apakah sudah ada orang Kristen cungkil mata? Ya, saya udah jawab tadi, nggak usah ditanya lagi. Tidak, enggak, supaya lebih tegas lagi. Berarti saya simpulkan sekali lagi, orang-orang Kristen sedunia harus paham bahwa tak ada satupun orang Kristen yang akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Hampir semua laki-laki ketika memandang wanita telan liur. Cungkil mata enggak? Enggak, berarti tidak akan masuk ke dalam surga bila mana tidak mencungkil mata. Syarat untuk masuk surga kata Yesus, orang Kristen harus nampak matanya bolong-bolong semua, tak ada lagi biji mata. Ya, itu keimanan abang, itu bukan saya. Lah itu dalil, Cak Ayu.
Memang berat, bukan hanya mengatakan kami Kristen, pengikut Kristus. Izinkan saya mengatakan, berat. Kristus yang Anda ikuti itu bukan Yesus yang berkata di Matius. Kristus yang Anda ikuti yang datang kepada Paulus. Yang mengajarkan Paulus segala sesuatunya sudah dibatalkan. Jangan lagi kau mau diperhamba. Kau lagi bukan lagi hamba. Kau sekarang adalah anak-anak Kristus. Kau adalah pewaris surga. Tapi surga hayalan. Saya tidak memahami seperti itu. Saya harus memahami, Bung, karena saya cungkil mata atau tidak cungkil mata? Jawab. Itu terserah abang lah. Udah saya jawab berapa? Enggak, saya ulang, saya tegaskan. Menurut Yesus, hidup keberagamaan yang lebih baik adalah syarat masuk surga. Nah, untuk masuk surga, melihat perempuan, mengingini perempuan, menurut Yesus, cungkil mata atau tidak cungkil mata? Abang saya mau bilang ini aja bang ya. Jawab dulu. Saya Jawab bandingkan dulu. turun abangku. Saya cuma mau bilang gini. Berilah seorang yang bijak nasihat, maka dia akan tambah bijak. Ya. Itu bahasa kayak iblis yang datang ke Taman Eden berbicara kepada Adam, Hawa, Adam, Eva, bukan Hawa ya, Eva, Adam, Eva. Hanya di Islamlah kemudian kebenaran itu untuk sampai kepada jannah. Apa kata Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Islam, andai saja tidak ada perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tukati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha fattaqullaha wa rasul. Takwa kepada Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka yang berlaku kemudian adalah hukum Islam. Kalau hukum Islam yang berlaku, maka akan nampak kemudian orang-orang yang hidup di bawah pemerintahan Islam matanya sudah pada bolong-bolong semua. Kenapa? Mereka berada melakukan perzinahan. La taqrabuz zina. Makanya hukum ini ketika Islam datang, Islam kemudian menyempurnakannya. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, syarat untuk menjadi hidup keberagamaan masuk surga menurut Yesus, cungkil mata, potong tangan. Gak bisa. Gak bisa kalian mau nebeng-nebeng, wah kami ini adalah pengikut Kristus, kami ini adalah pengikut. Bukti Anda bukan pengikut anak Maria, tak ada satupun di antara kalian itu dicolok matanya. Tak ada satupun di antara kalian itu dibuntung tangannya, nggak ada. Kenapa Yahudi tidak buntung tangan, tidak colok mata? Karena mereka juga bukan pengikut Yesus, anak Maria. Mereka menolak Mesias. Mereka menolak Mesias. Jadi hukum yang datang dibawa oleh Kristus, Yesus, anak Maria, tidak berlaku bagi mereka karena ditolaknya, tidak menerimanya. Makanya disebut apa? Dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena mereka tidak menerima Nabi Isa alaihissalam. Kristen kenapa disebut sesat? Karena Kristen membuat aturan baru, meninggalkan ajaran yang datang kepada Yesus Kristus anak Maria. Jadi hidup kebenaran, hidup yang lebih baik, hidup keagamaan adalah syarat mutlak untuk masuk surga. Kalau tidak melakukan itu, embalelo masuk surga. Mau kemana kalian? Mimpi aja, mimpi masuk surga. Mimpi. Yesusnya mengatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat, ente tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa kemudian hidup yang lebih baik itu? Kata Taurat, kata orang Farisi, kata mahkamah agama, jangan kau berzina. Hanya sesederhana itu? Tidak. Kata Yesus, barang siapa yang memandang seorang perempuan dan menginginkan di dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Apa hukumannya? Cungkil mata. Apakah Kristen sudah melakukan itu? Oh, Kristen tidak pernah menginginkan perempuan. Kalian homreng semua rupanya. Kalau memandang laki-laki kemudian kamu bernafsu, lubang pantatmu yang dicolok.
Nah, bukan matamu. Tapi kalau memandang kemudian perempuan dan kamu mau, matamu yang dicolok. Apakah Kristen, laki-laki Kristen ini tidak ada kemudian yang mengingini perempuan ketika dia menatap perempuan? Hah? Udah pada jadi homreng semua ini orang. Gak ada yang tertarik ketika melihat perempuan. Hah? Sudah pada homreng semua. Kata Yesus, hidup keberagamaan itu bukan hanya berzina, sama seperti Islam, lan taqrabuz zina. Itu kerennya di Islam. Jadi yang dilarang dalam Islam, kalau di dalam Torah berzina yang dilarang. Kalau Islam jangankan berzina, mendekati pun dilarang. Nah, di Kristen, kalau memang kalian itu pengikut Yesus, harusnya kamu taati hidup keberagamaan yang lebih baik. Malah apa yang kalian katakan? Kristen itu bukan agama loh. Kenapa kamu mengatakan Kristen itu bukan agama? Karena memang ajaran Kristen tidak memenuhi standar keselamatan yang Yesus ajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Ayo, mau hidup di surga? Mau paman? Gampang caranya. Apa paman? Hidup keberagamaanmu harus levelnya lebih di atas daripada hidup keberagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Maksudnya, nah, saya uraikan. Yang pertama, jangan membunuh. Itu perintah. Tapi ketika hidup keberagamaan, maka bukan hanya sekedar membunuh yang dilarang. Apalagi berkata jahil, berkata bodoh kepada saudaramu, itu tidak boleh. Dan itu ada di Islam. La taqdabu, la taqdabu, la taqdabu. Jangan kau marah, jangan kau marah. Karena marah itu tempatnya neraka. Itu di Islam tuh. Keren kan? Keren. Terus apa lagi? Jangan berzina. Nah, itu ajaran Torah. Jangan berzina. Maksudnya, kalau yang lain-lain boleh. Pegangan tangan boleh. Baring-baring bersama perempuan boleh. Berdua jalan ke sana kemari berdua dengan yang bukan mahramnya boleh. Tapi hidup keberagamaan yang lebih baik dari itu, kata Yesus, kamu memandang wanita dan kau mengingini dalam hatimu, artinya bernafsu sama dia, kamu sudah berzina. Dan kalau itu terjadi, maka cungkil matamu. Ini yang diterangkan di Islam. La taqrabuz zina. Jangan kamu kemudian mendekati zina. Makanya orang Muslim, saya masih ingat kemudian almarhumah bini saya, ketika saya ribut dalam organisasi, dia mengatakan pacaran itu haram. Saya menghalalkan pada saat itu dengan judul ta'aruf. Tapi ternyata saya kalah. Saya kalah diskusi dan dipermalukan sama beliau di forum. Tidak, itu kak, itu salah. Di Islam memang dilarang pacaran, itu haram. Dalilnya la taqrabuz zina. Orang pacaran pasti hatinya setiap hari hanya menuju kepada lakinya. Yang laki tertuju kepada perempuannya. Begitu berjumpa, tangan ketemu tangan dan seterusnya. Itu udah pasti. Maka haram pacaran itu. Nah, kena kepada dalil ini. Hidup keberagamaan itu adalah lebih baik dari hidup keberagamaan jangan berzina. Bukan cuma hanya sekedar menyentuh bulu dengan bulu, enggak. Daging dengan daging, tidak. Tetapi memandang pun, mengingini dalam hati, bersyahwat dalam hati, itu sudah berzina. Jatuh dalam kaidah Islam, zina mata. Wow, keren. Hidup keberagamaan itu ternyata harus menjadi Islam. Karena hanya dengan Islamlah kemudian orang memenuhi syarat untuk masuk surga. Kata Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna, tidak lebih normal daripada apa yang diajarkan kemudian oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Yesus uraikan, apa yang lebih baik itu paman? Satu, ketika ahli Taurat mengatakan jangan membunuh, hidup keberagamaanmu bukan hanya sekedar jangan membunuh. Apa itu? Marah kepada saudaramu itu gak boleh. Berkata jahil kepada saudaramu gak boleh. Berkata bodoh kepada saudaramu itu gak boleh. Jadi bukan hanya sekedar membunuh. Barang siapa yang kemudian mencelah saudaranya dan menyakiti hati saudaranya, dan saudaranya kemudian menangis berdoa kepada Tuhan dalam keadaan itu, karena keadaan itu, apa kata Yesus? Maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan itu diajarkan di Islam. Berarti ketika Yesus mengatakan aku tinggalkan damai sejahteraku untuk kalian, berarti Yesus maksudnya itu aku tinggalkan Islam untuk kalian.
Damai sejahteraku bersama dengan kalian. Maksudnya ajaran Islamku itu menyertai kalian. Aku menyertai engkau selama-lamanya. Maksudnya ajaranku yang adalah Islam itu akan menyertaimu sampai kiamat, sampai di surga. Bukan ajaran makan babi cak kangkung yang menyertaimu, tapi ajaran yang lebih baik daripada hidup keberagamaan ahli Taurat. Itulah ajaran yang akan menyertai kita selama-lamanya. Keren kan? Keren. Bila mana kita mendudukkan ajaran Yesus pada porsi yang sesungguhnya, bukan hanya mengklaim namanya, aku pengikut Kristus lah. Kristusnya bersunat, ente tak bersunat. Aku pengikut Kristus lah. Yesusnya kemudian tidak makan babi, ente pesta babi. Aku pengikut Kristus lah. Yesus tidak Natalan, ente yang Natalan. Aku pengikut Kristus lah. Yesus tidak mingguan, kalian mingguan. Apanya kalian ini? Aku pengikut Kristus lah. Yesusnya satu Tuhan, ente banyak Tuhan. Gimana ceritanya? Maka jelas di tema yang di awal tadi saya katakan, sadarkah kalian saudaraku Kristen bahwa yang kalian sembah dalam nama Kristus Yesus itu sebenarnya adalah agnostos theos yang disembah oleh orang Athena. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi yang baik untuk saya sendiri, pribadi saya dan juga anak-anak saya yang sedang ingin belajar perbandingan agama. Silakan. Berarti ini Bang, sebentar. Berarti Bang, Abang, sebentar. Abang pernah nonton Bang film The Pirates of the Caribbean? Enggak, yang saya nonton tadi malam itu film Doti di Netflix. Oh, filmku sendiri udah mulai main di Netflix. Kebetulan Bang, film The Pirates of the Caribbean ini kan matanya satu. Apa terinspirasi Bang dengan dalil-dalil yang ada di dalam Bible? Bajak laut Bang. Seperti Dajjal juga matanya satu karena habis dicolok. Ini kalau semua Kristen mengikuti ajaran Yesus untuk mencungkil mata, ini dewasa kayak bajak laut semua ini Bang. Semuanya bajak laut. Cuma sekali. Ya kalau 2 kali. Oh iya. Apakah dalam kehidupan mereka cuma 1 kali menatap perempuan? Nggak mungkin setiap hari menatap perempuan. Sampai mata kakinya juga yang dicungkil. Barakallah Bupati, terima kasih. Ya Bang Arom, silakan Bang Arom. Pak Labo silakan. Ini ada Pak siapa ini? Mang Bait, selamat siang. Halo. Pak Ron. Pincang juga Pak Ronnya ini. Bang Aron. Bang Juma. Siap. Bang Juma sebenarnya setuju nggak kalau di kitab suci itu dimasukkan kata serapan yang untuk memudahkan kita memahami dari konteks bahasa aslinya? Selama itu hanya terjemah, boleh? Oh enggak, maksudnya kata serapan itu dijadikan kitab suci. Putus-putus ya? Wah. Oke dong. Putus-putus ya? Kalau jadi kitab suci. Berarti kita menganggap bahasa kita lebih bagus daripada bahasa Tuhan. Berarti kita menganggap Tuhan ini tidak maha tahu sampai perlu dibantu untuk memperbaiki firman-Nya. Tapi kan kita nggak membuang isi kandungan dari apa yang mau disampaikan Tuhan kan. Tapi kita menghilangkan aslinya, memasukkan bahasa kita sendiri gitu. Berarti bukan Tuhan yang berfirman loh, maksud. Jadi gini saudara. Tapi kan bahasa aslinya kan gini Bang Juma, contoh misalkan ya. Bahasa aslinya kita sebutlah kayak Alkitab. Alkitab itu kan aslinya Injil, contohnya Injil gitu ya. Iya. Di Alkitab kan ada tertulis juga Injil.
Bapak Paulus sendiri di terjemahan itu tertulis Injil. Karena Injil itu kan bahasa aslinya bukan Injil kan. Cuman kan menggunakan bahasa-bahasa yang bisa mudah dimengerti oleh pembacanya gitu. Setuju nggak Bang Juma? Tapi kan nggak merubah kandungan artinya dari maksud firman itu diturunkan. Nah sekarang permasalahannya adalah dalilnya yang turun itu berbahasa apa dulu? Ya contoh Yunani contoh. Yunani. Ya harus disertakan Yunaninya. Harus disertakan. Yang kita jadi ketebalan dong nantinya. Lah namanya firman Tuhan. Ini namanya kan untuk mempermudah. Untuk mempermudah aja loh Bang Juma. Emang nggak boleh ya? Emang nggak bisa? Ya, enggak. Contoh gini saudara. Ini saya kasih contoh sederhana ya. Apabila hal itu kemudian dibolehkan, kita lihat di dalam kitab Yehezkiel. Coba lihat di Yehezkiel. Kalau kita membenarkan bolehnya kemudian mengambil sebuah saduran kata yang mungkin bermakna sama, itu bisa terjadi satu periode, boleh. Tapi periode kedua, periode ketiga, keempat dan seterusnya, kita akan kehilangan makna, kita kehilangan jati diri. Kenapa? Coba lihat dalam Yehezkiel 34 nomor 16. Ini contoh. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Yang gemuk akan kulindungi. Dari mana kata akan kulindungi ini? Itu adalah kata saduran dari bahasa Indonesia, mengamankan, menyamankan, mensejahterakan, kemudian menyelamatkan, melindungi. Padahal original teksnya di situ adalah kata somat. Somad. Somat itu artinya apa? Dipunahkan, dimusnahkan, dilenyapkan, dibinasakan. Kenapa bisa berubah menjadi kulindungi? Sementara kata somat itu adalah kubinasakan. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. Mungkin karena rata-rata pendeta dan pastor di Indonesia ini gemuk-gemuk, mungkin. Maka yang gemuk di situ dikatakan bahwa dilindungi, padahal bahasa Yunaninya adalah somat. Somat itu artinya kubinasakan, atau kuhilangkan, atau kupunahkan, kulenyapkan, kubinasakan. Ini sama seperti anak-anak pesantren baru kelas 1 SMA, khotbah nih di masjid anak pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ustadz mati, anak-anak mati, orang tua mati, camat mati, kepala desa mati, hansip mati. Dia nengok ke kiri, di situ ada brewok bertato, penjahat kan? Penjahat langsung dilihat sama penjahatnya melirik ke atas. Kalau sadar maka dia masuk surga. Wah! Rubah langsung. Takut ini anak santri mengatakan penjahat mati. Karena penjahatnya menengok ke dia. Apa lu? Apa lu? Lu mau bilang mati, ku cekek leher lu nanti. Langsung anak santri yang mengatakan penjahat. Kalau dia bertobat maka masuk surga. Bah! Rubah langsung. Ini sama ini. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk. Pak Bom langsung berkedip mata. Apa? Lu mau apa? yang gemuk akan dilindungi. Pak Bom langsung syukur. Kalau tidak kutelan kau, kata Pak Bom. Ini kitab. Kenapa bisa begini? Kalau ini firman Tuhan, berarti otoritas lembaga Bible Indonesia jauh lebih tinggi derajatnya daripada sang Tuhan. Ya kan? Kenapa firman Tuhan? Makanya Al-Quran itu kenapa tetap eksis? Karena Al-Quran tidak bisa digeser oleh bahasa manapun.
Al-Quran tidak bisa digeser oleh kekuatan apapun. Al-Quran tidak bisa digantikan oleh kejahatan apapun. Al-Quran tidak bisa kemudian digeser oleh keindahan bahasa manapun. Kenapa? Al-Quran bukan bahasa manusia. Al-Quran bahasa pencipta langit dan bumi yang maha tahu. Yang tahu bahwa bahasaku ini tidak akan pernah lekang dimakan waktu. Yang tahu bahwa kalimatku ini tidak akan pernah tergerus oleh zaman. Yang tahu bahwa sehebat apapun kehidupan manusia tidak akan membuat bahasaku, kalimatku, kalamku ini hanyut oleh keindahan bahasa mereka dari zaman ke zaman. No! Bahasa Al-Quranul Karim, kalamullah, tidak akan pernah tergerus oleh sehebat apapun, sedinamis apapun kehidupan manusia. Inilah yang dinubuatkan di dalam Ulangan 33 nomor 2. Terbit dari paran, di tangan kanannya membawa obor api yang menyala-nyala. Apa maksudnya obor api di tangan kanannya menyala-nyala? Hukum Tuhan yang akan membakar seluruh hukum jahiliyah yang ada di depannya, dan tak ada hukum yang bisa berdiri tegak di hadapannya. Itulah yang dibawa pasukan, yang dibawa oleh dia yang dari Paran dengan membawa 10.000 pasukan untuk membumi hanguskan ajaran paganisme, ajaran kejahiliaan di atas muka bumi. Dinul Islam dengan Al-Quran. Itu fakta, itu real. Oke, gini Bang Juma ya. Gini, maksud saya gini, kalau memang itu di dalamnya firman Tuhan dan perintah-perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, berarti kan itu harusnya bisa dibaca oleh setiap manusia, ya, setiap umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Tapi kan kalau kita lihat yang saat ini terjadi kan justru Bible yang bisa dibaca oleh semua orang manusia. Al-Quran nggak bisa semua baca, Bang Juma. Saudara, ketika kita lihat Al-Quranul Karim, maka yang kita rindukan adalah yang membawanya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak hadir pada zaman beliau mengajar, tidak ada kita di sana, tak ada hadir kita sebagai umatnya di situ. Tetapi ketika kemudian berbicara terkait dengan ajaran yang terlontar dari lisan beliau, maka kami umat Islam itu bisa memenuhi kepuasan batin kami dengan membaca Quran, bahwa Nabi Muhammad pernah melontarkan bahasa ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram. Ucapan Nabi Muhammad 1400 tahun silam masih menggaung di kuping kami. Terkait orang kemudian tidak memahami kemudian artinya, tapi mereka tahu maknanya. Apa maksudnya tahu makna? Coba lihat, belum ada di masjid salat maghrib, imamnya sudah 3 rakaat maghrib, mereka masih menambahkan sampai 6 rakaat. Padahal mereka nggak bisa baca Quran. Sorry, nggak memaknai, tidak mengerti artinya, tapi mereka paham makna. Itulah yang disebut hikmah. Ada nggak umat Islam kemudian yang tidak ngerti apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Ngerti mereka. Tuhan itu ada berapa? 1. Tuhan itu beranak nggak? Enggak. Tuhan itu seperti makhluk? Tidak. Mereka baca Quran, dan keutamaan membaca Quran itu sudah ada, dapat pahala. Kenapa membaca Quran itu dapat pahala? Karena itu sedang melantunkan kalimatullah, kalimat Allah. Nah, sedangkan orang Kristen kitabnya terjemahan, oke. Tapi Yesus mengatakan begini dalam Yohanes 10 nomor 27, lagi-lagi nampar ini. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Nah, ayo. Bagaimana bunyi suara Yesus ketika Yesus mengajar 2000 tahun yang lalu? Kalau Nabi Muhammad jelas, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun.
yatawakkalun. Suara Nabi Muhammad masih terdengarkan sampai hari ini. Coba suara Yesus. Tidak mungkin Yesus mengatakan pada mulanya adalah firman. Tidak mungkin Yesus bahasa Indonesia. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Jangankan Kristen, saya sebagai Muslim aja rindu pingin dengar suara Yesus. Ketika Yesus melakukan penginjilan, lalu dikabarkan di Pulau Patmos, inilah wahyu Yesus Kristus. Inilah wahyu yang dianugerahkan kemudian. Inilah wahyu Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya, untuk disampaikan kepada setiap hamba-hambanya, agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Sekarang pertanyaan, wahyu pertama yang diterima itu mana? Mana wahyu pertama itu? Mana suara Yesusnya? Kalau sekarang nih, umat Islam, apakah ente ingin mendengarkan suara Nabi Muhammad? Ingin. Dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyaskuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Itu suara siapa? Suara Nabi Muhammad. Makanya baca Quran dengan tartil, dengan mat, dengan bacaan-bacaan sesuai dengan makhraj huruf sebisa mungkin. Karena itulah suara Nabi Muhammad. Sekarang suara Yesus, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Coba aku pengen dengar suara Yesus. Gimana? Nggak mungkin Yesus mengatakan ente leheng eleheng ente. Teleheng ente. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bang Juma kayaknya keluar konteks pertanyaan saya deh. Oh iya, sorry kalau kita lanjut. Jadi kan yang saya bilang tadi, firman Tuhan itu kan harusnya bisa dipahami semua umat manusia, agar mengerti Tuhan yang benar yang mana, Nabi utusan itu yang mana yang benar. Oke ya. Tapi kan berbanding terbalik kalau kita lihat sekarang, justru Bible lah yang bisa membantu umat manusia untuk membacanya, untuk memahaminya. Karena Al-Quran itu tidak semua umat manusia ini bisa membacanya. Kalau terjemahan kan bukan aslinya kan, kata Bang Juma. Sedangkan kita butuh untuk membaca firman Tuhan itu yang kebenarannya gitu. Kan berbanding terbalik jadinya, malah sulit dipahami jadinya kan. Ya, itu menurut saudara. Jadi gini. Bukan menurut saya lah Bang Juma. Bang Juma kan mungkin di komal-komal sering lihat lah ya. Kalau mereka bernarasi membawa Al-Quran, itu pasti terjemahan yang dipakai. Dan itu pasti ditolak sama umat Islam. Karena Al-Quran kan ada riwayatnya, ada yang menafsirkannya, menggunakan tafsir lagi. Bisa nggak kita menggunakan tafsir itu atau Bible itu menggunakan kata serapan-serapan yang dapat dipahami gitu loh Bang Juma. Iya, jadi gini, Bung. Al-Quran ada di depan saya. Sebelah kanan, sebelah kiri ada Bible. Saya baca Quran nih. Taruhlah misalnya saya tidak ngerti. Saya membaca nih. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Keutamaan pertama saya sudah dapat. Apa itu? Saya telah membaca kalimatullah. Oh, saya tidak ngerti maknanya. Saya nggak paham artinya. Saya tinggal masuk. Cari terjemahan. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selesai bukan? 2 poin tergenapi. Saya mengerti original teksnya, saya mendengarkan original teksnya, saya paham kemudian terjemahannya. Selesai. Sekarang saya baca nih di dalam Bible. Saya membaca, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Oke, ini bahasa Indonesia. Oke, sekarang bagaimana saya tahu kalau ini benar-benar ucapan Yesus?
kehilangan arah. Siapa yang bisa membuktikan ini ucapan Yesus? Siapa? Endingnya endingnya ke Matius. Ya, silakan. Ku jawab ya. Terbukti yang memahami Bible lebih dari 2 miliar orang, ya, Bang Juma ya, termasuk di luar negeri sana. Tetapi kalau Al-Quran, banyak contoh Bang Juma, ketika mereka mengambil terjemahan, itu kan mereka semuanya izin dulu Bang Arlan, supaya nggak kemana-mana. Ya kan, kita berbicara LAI versi Indonesia, ya kan? Itu jangan mengatakan seluruh dunia. Untuk semua umat, Alkitab itu untuk semua umat bisa dipahami kan? Gini, izin dulu Guru ya. Apakah Bible LAI orang Israel di mana Yesus lahir, dia mengerti, dia bisa baca? Itu dulu, silakan. Alkitab atau Bible kan macet kan? Terjemahannya yang berbeda-beda agar bisa dipahami umat manusia, maksud saya gitu Bang Juma. Karena di luar dari Islam, ketika membaca terjemahan, bertanya kepada kalian di mana konteks yang tidak sesuai, pasti kalian marah kan? Karena membaca tapi nggak tahu makna dan artinya, kan gitu Bang Juma. Agar paham dan tahu makna dan artinya kan harus belajar, sedangkan belajar itu kan harus masuk dulu berarti kan, gitu Bang Juma kan. Sedangkan Bible nggak perlu kalian masuk, kalian bisa baca gitu loh. Iya, jadi gini Bung, terkait dengan Islam itu kenapa Al-Quran itu diwahyukan berangsur-angsur? Kenapa Al-Quran itu acak? Untuk kemudian manusia mempelajari Al-Quran dengan disiplin-disiplin ilmu yang ada. Itu yang pertama. Kemudian ungkapan saudara tadi, Anda melihat seluruh dunia umat Islam itu dalam prosesi ibadahnya semua bertumpuh kepada perintah Al-Quran, dan mereka tidak pernah berselisih paham tentang itu. Seluruh dunia, Asar 4, Zuhur 4, semuanya, dan itu sandarannya ada Al-Quranul Karim. Bandingkan ketika saudara kemudian berbicara tentang Bible, Anda mengerti memang, tapi apakah ketika Anda membaca Bible Anda mempraktikkan isinya? Anda mengerti. Jangan kau menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan meniadakannya. Anda membacanya, tapi apa maksudnya? Anda paham? Tidak bisa Anda paham. Kenapa? Karena semakin Anda mempelajari, semakin Anda bingung. Paulus mengajarkan bahwasanya dengan matinya Yesus, dia datang untuk membatalkan, meniadakan hukum Taurat beserta seluruh perintah yang ada di dalamnya. Bertentangan kan? Bertentangan. Makanya kitabnya saudara Kristen kita itu bahasa Indonesia, tapi mereka jarang membacanya. Kenapa? Setiap kali mereka baca, mereka akan bingung kalau menggunakan akal untuk membacanya. Tapi kalau cuma hanya baca-baca doang, ya nggak apa-apa. Semisal dia baca surah kabar. Tapi kalau dia menggunakan akal, pendekatan logika, membaca Bible dari halaman pertama aja sudah bikin error. Maka ketika bahasa Indonesia, tetapi tidak dimaknai juga, apa maksud, apa artinya? Apa kemudian fungsinya? Bahasa Indonesia dibaca bisa, memang bisa, tapi tidak diperhatikan. Ibadah minggu bukan perintah, tidak ada tertulis. Natalan tak ada perintah, tak ada tertulis. Makan babi tak ada perintah, tak ada tertulis. Jadi apa gunanya tertulis dalam bahasa Indonesia, tapi ternyata tidak bisa dijadikan sebagai rujukan atau asas beragama. Bandingkan dengan Quran. Anda mengatakan Al-Quran tidak bisa kemudian dimengerti. Itu tergantung person, tergantung oknumnya. Hari ini umat Islam seluruhnya tersadarkan untuk mengerti dan membaca terjemahan. Selesai kita membaca Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nggak ngerti nih, nggak ngerti. Udah, simple kok. Tinggal baca terjemah. Selesai. Nah sekarang coba Anda bacakan original teks kitab Anda.
Yang pertama kali Yesus lontarkan dari mulutnya itu apa? Tidak bisa. Kenapa? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, buku-buku yang tidak mendapatkan validasi dari Yesus itu sendiri sebagai sumber. Jadi meskipun saudara, kitab Anda disajikan original teksnya dalam bahasa Yunani, terjemah Perjanjian Baru, maka justru kita akan dihantarkan menjadi orang Athena. Begitu juga ketika kita menerjemahkan, mengalihkan kembali ke bahasa aslinya, bahasa Ibrani Perjanjian Lama itu, maka kita akan ketahuan bahwa ternyata kita ini adalah serigala berbulu domba yang mencoba untuk mengambil kitabnya agama lain. Maka yang terjadi adalah ini sekarang. Orang Kristen ketika datang ke Jepang mendengarkan orang Jepang baca Bible bingung. Orang Indonesia ketika datang ke Amerika, orang Amerika masuk ke Indonesia mendengarkan Bible dibacakan bingung. Tapi kalau orang Indonesia Islam kemanapun pergi ke belahan bumi ini, ketika dibacakan Quran, mereka berhikmat, mereka tahu makna yang tersirat di dalam ayat tersebut. Kalau hari ini seluruh umat Islam menggalakkan kemudian buta aksara terjemah, mereka setiap baca Quran baca terjemah, selesai, sempurna sudah. Ya memang kekurangan itu juga kekurangan. Ketika sudah disajikan terjemahan tapi umat Islam tidak baca terjemah, itu juga kekurangan. Kesempurnaannya adalah ketika mereka membaca Quran, mereka pun mengetahui artinya. Itu baru Islam yang top. Itu baru Islam yang top. Bang Juma, yang gue tanya kan gini, tadi Bang Juma sepakat untuk firman Tuhan itu untuk seluruh umat manusia. Tapi Bang Juma selalu bilang Al-Quran itu hanya bisa dipahami orang Islam, orang Muslim, orang Islam, orang Muslim. Terus gimana yang bukan orang Islam dan orang Muslim ini memahaminya? Gitu loh Bang Juma. Kan diharuskan masuk dulu, belajar, baru bisa membacanya. Lah kalau yang belum menerima untuk masuk, gimana kalau nggak ngerti membacanya? Gitu loh Bang Juma yang maksud saya. Jadi gini saudara, orang Al-Quran itu diwahyukan memang litubayyina linnas, memang, tapi tidak semua manusia itu tidak menerima Islam bukan karena tidak bisa baca Quran. Kamu kenapa nggak masuk Islam? Oh, karena saya tidak bisa baca Quran. Wah, itu akal-akalan itu. Orang tidak mau masuk Islam itu bukan karena dia tidak bisa baca Quran. Lantas Anda bertanya, bagaimana mungkin Al-Quran itu bisa diterima? Oh, kita nggak. Bukan itu masalahnya. Anak TK diajari bisa baca Quran. Anak TK baca terjemahan, bisa mereka baca terjemah. Bukan karena Al-Quran itu bahasa Arab sampai orang tidak masuk Islam, bukan. Tapi karena mereka memang lebih memilih sesat daripada mendapat petunjuk. Itu. Jadi tidak bisa Anda mengatakan bagaimana mungkin Al-Quran itu bisa untuk seluruh manusia sementara manusia tidak bisa bacanya. Bukan itu. Mereka menolak Islam bukan karena mereka tidak bisa baca Quran, bukan. Mereka menolak Islam karena memang dalam hatinya itu sudah buta, dibutakan oleh ajaran sebelumnya. Kenapa? Mereka tidak menggunakan akal. Sedangkan Islam, Al-Quran harus akal. Anda menjadi Kristen bukan karena proses berakal, bukan. Bagaimana mungkin orang yang sudah nyaman dalam agama yang tidak disandur oleh ilmu, keilmuan sebagai basic pertama dalam beragama, itu bisa kemudian masuk ke Islam tanpa berdasarkan ilmu. Bukan hanya sekedar baca. Kenapa tidak masuk Islam? Oh, saya tidak bisa baca kitabnya. Bukan itu. Masuk Islam itu adalah yang pertama kali melembutkan hati menerima kebenaran. Bukan hanya kebenaran Quran, bukan, tapi seluruh kebenaran, aspek kebenaran, termasuk menelaah kebenaran yang ada di dalam Bible. Dudukkan aja dulu. Saudara-saudara Kristenku yang mau mendengarkan ini, jangan belajar Quran, jangan terima Islam. Tapi pesan saya, duduk, buka Bible, lepaskan doktrin, lepaskan dogma, baca sesuai dengan kodrat kemanusiaanmu. Jangan kodrat kebinatangan. Kau baca sebagai manusia. Apakah pantas kemudian pencipta langit dan bumi turun ke bumi, ditampar, didulahin, diseret, ditonjok, digantung, dibunuh oleh ciptaannya? Itu dulu. Kalau Anda sudah lolos di sana, mendudukkan kemanusiaan Anda benar-benar sebagai manusia, mundur selangkah, tanya tentang Islam. Anda akan sampai ke Islam. Jangan baca Quran dulu. Gunakan akal dulu.
Gunakan akal. Jadi bukan alasan kenapa Islam itu tidak diterima karena kita nggak bisa baca. Oh bukan, itu bukan alasan itu. Karena hati sudah buta, belum tahu baca Quran, sudah menentang Quran. Belum tahu Islam itu apa, sudah lebih dulu menentang Islam. Bagaimana mau masuk Islam? Jadi saudaraku, di dalam kaidah Islam, Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian kepada kami umat Islam bahwasanya yang bisa mendapatkan pelajaran tentang kebenaran yang hak itu hanya orang yang menggunakan akal saja. Apa kata Allah? Amman huwa qanit ana al-lail sajidah wa qa'imah yahzarul akhirah wa yarju rahmat rabbi qul hal yastawil ladzi ya'lamuna walladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Hanya orang yang menggunakan akal lah yang dapat menerima pelajaran. Sekarang Anda datang masih dalam keadaan Kristen totok, mau masuk Islam, ya tidak bisa. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunsurhum la yu'minun. Sama saja bagi orang-orang kafir. Kau beri nasihat, kau beri ajaran, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Akal mati, hati mati. Kalau Anda menghidupkan akal, menghidupkan hati, baru belajar Islam, jangankan bahasa Arab, bahasa kalbu pun Anda akan bisa. Karena keinginan. Karena keinginan. Nabi Muhammad buta huruf, bisa dia jabarkan Al-Quran, bisa dia uraikan Al-Quran dan ilmunya dipakai 1400 tahun sampai hari ini. Dia buta huruf, bisa lah. Anda pintar, seorang terpelajar, masa menjadikan Al-Quran sebagai batu sandungan untuk tidak masuk Islam karena bahasa Arab? Itu saudara. Bang Juma ya. Jadi gini Bang Juma, jangan Bang Juma berpikir sesuai perspektif sendiri dong. Semua manusia ini nggak sama diukurnya oleh tolak ukur pandangan Bang Juma. Misalkan gini, Bang Juma tahu bahwa kekristenan itu gengsi untuk bertanya kepada umat Islam, itu satu, itu udah tahu lah Bang Juma. Rasa gengsi itu bukan hanya orang Kristen yang punya, bahkan umat Islam pun punya rasa gengsi itu. Maka dari itu saya tanyakan begini Bang Juma, agar mudah dipahami, ketika memang diharuskan membaca Alkitab atau Bible menggunakan akal, baca full dari Kejadian sampai Wahyu, ketika mereka mengerti kan mereka butuh compare-nya Bang Juma. Mana nih yang butuh kita baca lagi? Tapi pembacaan itu kan butuh pembacaan yang dimengerti. Jangan samakan semua orang Bang Juma mikir ya harus bertanya dong kalau nggak ngerti, ya harus bertanya dong kalau nggak ngerti. Gimana orang yang memang punya gengsinya tinggi? Nggak semua sama Bang Juma. Saudara, ini ya bagus Anda membuka cakrawala ya. Saya tahu pertanyaan ini bukan dari Anda, tapi hanya ingin membuka edukasi. Jadi gini, orang Kristen pun menjadi Kristen itu bukan karena proses wah lebih gampang Bible daripada kitab lain, bukan. Bukan. Mereka menjadi Kristen karena ikut nenek moyang, bukan karena proses belajar. Kalau dari kesajian Islam kurang apa lagi? Masjid 24 jam berbunyi, televisi menyajikan ajaran agama Islam, Gramedia membuat Al-Quran bisa diterjemahkan dan dijual di mana-mana. Itu sudah menyediakan diri tuh. Al-Quran kan modal terjemah kan. Saudara menjadi Kristen karena kitabnya terjemahan. Nah, apakah Al-Quran tidak ada terjemahan? Ada. Lah, berbondong-bondong nggak mereka masuk Islam? Tidak. Tidak. Berarti bukan itu alasannya mereka tidak memeluk Islam. Bukan. Karena mereka memang sudah dalam keadaan memilih pilihannya ini. Menggenapi nubuat. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Sama aja bagi mereka. Apa penyebabnya? Karena mereka sudah lebih memilih keadaan itu dengan cara tidak menggunakan akal, tapi cuman percaya doang karena cinta kepada ajaran agamanya, bukan berlandaskan terhadap akal.
Karena memang sudah suka kayak Natalan ini nanti. Itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Tapi mereka tidak mau membuka diri. Apakah ini ajaran Yesus? Apakah ini ajaran Musa? Apakah ini ajaran Elohim? Kenapa nggak sampai ke situ pemikirannya? Ya karena mereka lebih asik dengan prosesi ritual yang ada di dalamnya. Dengar musik, berjoget, ya, menari, makan makanan yang mereka suka, berkumpul dengan keluarga. Itu lebih suka daripada menggunakan akal sehat. Sedangkan Al-Quran mengatakan innama yatazakkaru ulul albab. Itu kata Quran. Yang mendapatkan pelajaran adalah mereka yang menggunakan akal sehat. Itu. Nah sekarang kok kalau masalah terjemahan banyak kali di Google mana-mana terjemahan. Tapi apakah kemudian mereka berbondong-bondong? Tidak. Jangankan terjemahan Al-Quran, Bible aja yang direvisi aja mereka nggak mau tahu. Kalau Anda mengatakan mereka gengsi, betul. Mereka gengsi karena sudah membudaya, sudah mendarah daging. Jemaat di gereja tidak boleh bertanya dan tidak ada ruang tanya jawab. Kenapa itu dihindarkan, ruang tanya jawab itu? Ya karena kalau ruang tanya jawab dibuka, maka yang ada hari ini lempar kursi, besok cabut PLN, besok anak dirombok, besok toiletnya dirubuhkan, besoknya lagi rumah pendeta akan hancur. Dimasak sama jemaat. Makanya pertanyaan dan jawaban itu ditiadakan. Jemaat harus mendengarkan. Barang siapa yang menolak dan banyak tanya, tanda-tanda tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Nah itu udah selesai. Kenapa? Karena pendeta dan juga pastor itu dianggap sebagai wakil Tuhan, orang suci, tangan Tuhan dia itu. Maka ya tumpan tangan sembuh. Ada masalah datang ke pastor bertanya, menyampaikan keluh kesah, sembuh. Ada datang pernyataan sikap dosa, sembuh, hilang dosa. Itu yang terjadi. Kalau di kami tidak. Innama yatazakkaru ulul albab. Hanya orang yang menggunakan akal yang bisa menerima pelajaran. Nah sekarang kalau ada orang Kristen menggunakan akal, yakin dan percaya, begitu dia masuk ke gereja, jasadnya ada di situ tapi ruhnya sudah tak di sana. Itu kalau Kristen yang menggunakan akal. Mereka ada di gereja boleh saja, bahkan seorang pendeta boleh, pastor boleh masih ada di sana. Tapi ketika dia menggunakan akal, dia cuma nebeng mulut doang di situ, hatinya sudah tak ada di situ, jiwanya, ruhnya sudah melanglang buana kemana-mana, jasadnya aja yang di sana karena kewajiban. Itu fakta. Dan saya menemukan banyak teman-teman saya, bukan banyak sih, ada beberapa pastor dan ada beberapa pendeta yang mengalami hal itu. Saya kira begitu saudara, di tempat saya sudah mau ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan kita bisa nyambung lagi nanti habis ibadah untuk memberikan edukasi. Yang pasti pesan saya hari ini, jika hidup keberagamaan kita, kata Yesus, tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat, kita tidak masuk surga. Andai saja agama Kristen ini tidak lebih baik dari ahli Taurat, saya pun andaikan agama Islam ini tidak lebih sempurna setelah saya belajar tentang kitabnya orang Yahudi, dan saya tidak menemukan Islam jauh lebih sempurna, maka saya pun akan malas ibadah. Tapi karena kesempurnaan Islam itu dibandingkan agama Yahudi ahli Taurat, bukan dari segi aspek bertuhan, tapi dari aspek ibadah syariat. Nah itulah saudaraku. Jadi sekali lagi, mohon maaf ketika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas semua dukungan teman-teman yang ada di sini, Bunda Mila, Saudara Dalbo, Kang Dito, Dinda Dito, Mahadewa, termasuk Adinda Rom, yang masih muda ya, mau belajar, alhamdulillah, mudah-mudahan Anda sampai kepada hidayah. Dan juga teman-teman yang ada di TikTok, yang ada di bawah, yang ada di YouTube, Masya Allah, tetap belajar, tetap dukung para apologet, doakan kami panjang umur dan sehat selalu. Ya, mudah-mudahan kemudian saudara bisa memiliki keturunan yang jauh lebih baik dari kita hari ini. Dan saya ingatkan sekali lagi, teman-teman yang penasaran ingin nonton film Doti, film Bang Suma sudah tayang di Netflix. Silakan Anda tonton di sana, judulnya Doti, dan ya kasih komentar apakah filmnya cukup lumayan menggelikan, lucu-lucuan dan seterusnya. Ya, paling tidak Anda yang penasaran dengan Bang Suma silakan tonton di sana. Di sana Bang Suma tidak pakai masker, tetapi pakai helm.
Nanti insya Allah tahun depan 2026 Bunda film saya yang selanjutnya akan tayang lagi di layar lebar. Demikian sementara teman-teman sekalian. Ada Bunda mau disampaikan, Bun? Enggak lah, saya cuma mau terima kasih aja udah maksudnya itu ngasih narasi kan. Itu penting banget itu karena kita ini emang minim ilmu. Makanya kita menunggu guru-guru di sini yang lain, Kang Dito dan yang lain juga kalau udah ngasih narasi kan berarti ilmu kita menambah, bener nggak? Benar, Bunda. Ya, paling nggak kita belajar dulu lah, mendengarkan. Tuh, itu aja Gurunda. Sehat-sehat Baik, makasih selalu. Bunda. Jangan Amin, lupa amin. tanggal 26 ya kita live ya Gurunda. Insya Allah. Insya Allah ya. Baik teman-teman sekalian. Ya. Iya Bunda, makasih. Minta maaf semuanya teman-teman ya. Saya monitor dulu standby sambil menunggu ibadah sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda, jadi kita mau Jumatan di mana Gurunda? Saya ngikut di belakang. Saya dipatikan. Udah khutbah hari ini jadwal saya Bang. Pindah. Amplopnya tebal di sana. Tebal amplopnya coy. Mas batangan. Jadi Mas batangan dengan sabun cap tangan. Gimana? Yang lulusan Patikan ini Bang Juma atau Gumasa ini? Itu dosen saya loh. 6 SKS saya diajari sama dia. Jurusan bahasa daerah tapi. Lanjut. Ya Bang Arom, dengan saya aja Bang Arom. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi Bang Arom sudah panjang kali lebar dengan Bang Juma ya. Nah, dari Dewa itu gini Bang berdiri, Dewa gini ya. Sebentar Bang Arom. Sebentar dulu sebelum melancong kemana-mana Bang Dewa. Gini ya. Pertanyaan itu kan untuk jamaah-jamaah yang memang tidak diwajibkan membaca. Nah, ketika memang harus melepaskan doktrin dan dogma, kemudian menggunakan akal membaca, ketika menerima pembaca itu, membaca Bible itu, menerima mereka masuk di akal mereka, kemudian compare yang dilakukan itu menggunakan compare yang mana? Itu yang saya tanyakan itu tadi, Mas Dewa. Karena harus diakui bahwa gengsi tertinggi itu yang paling tinggi ya. Umat Kristen tinggi gengsinya. Harus akuin itu. Gitu loh. Iya, tapi yang namanya gengsi itu adalah salah satu sifat iblis ya. Dimana iblis ketika disuruh diperintahkan sama Allah untuk bersujud ke Adam, dia itu gengsi. Makanya belajar Islam itu, Bang Arom ya, Dewa sering mengatakan seperti ini. Yang namanya Al-Quran, yang namanya Islam, ketika orang ingin belajar yang namanya Al-Quran, ilmu Al-Quran itu ibarat air. Dia akan selalu mengalir ke tempat yang rendah. Ilmu Al-Quran tidak akan pernah sampai kepada orang yang tinggi hati. Tidak akan pernah sampai, Bang. Nah, tadi mengenai soal diskusi dengan Bang Juma, yang namanya berdiri di atas keputusan sendiri, itu lebih baik daripada berjalan di dalam setiran orang lain. Tadi Abang mengatakan, apakah yang namanya kita mengambil bahasa orang lain itu bagus? Tergantung, Bang. Orang-orang Kristen itu, ketika yang namanya mereka itu mengambil bahasa-bahasa dari Al-Quran, mereka memaknainya dengan cara serampangan. Bukankah lebih baik itu orang bijak mengatakan, jadilah diri sendiri tanpa meniru orang lain? Karena yang namanya dokumen asli itu lebih penting daripada fotokopi. Kan begitu, Bang Arom? Nah, pada saat Bang Arom tadi mengatakan, bukankah yang namanya kitab suci itu harus dibaca oleh seluruh umat manusia? Kita setuju, Bang. Kita setuju ketika Abang mengatakan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan Dewa, pada saat yang namanya Bible, buatan LAI, kira-kira laku nggak dijual kalau misalkan di Amerika? Sama orang Amerika asli, yang dia tidak mengerti yang namanya LAI. Bunda Mila, saya tanya jujur, Bunda Mila. Ada nggak LAI di sana, Bunda Mila? Saya dong yang jawab. Ada nggak LAI? Sebentar, saya tanya ke Bunda Mila dulu. Ada nggak LAI di sana, Bunda? Nggak ada, Bible-nya juga lain kok. Lain, baik. Ini di Amerika ya. Baik, menurut Bang Arom nih, ketika yang namanya LAI itu dikatakan sebagai kitab suci terjemahan, pada saat nanti dibawa ke Amerika, di mana orang Inggris, orang Filipina, atau dibawa ke Jepang dengan bahasa Jepangnya, dengan bahasa Tagalognya Filipin, kira-kira laku nggak LAI ini, Bang? Buatan LAI. Jujur aja, Bang, jujur dulu.
Bang Arom. Gini, Bang Dewa. Tapi ya. yang namanya Al-Quran, walaupun tidak ada terjemahan, itu dulu jawab dulu. Pertanyaan saya jawab dulu. Jawab dulu pertanyaan saya, Bang Arom. Kan Laku nggak? Beda negara beda bahasa, Bang. Ngapain kita jual bahasa Indonesia di sana? Berarti Kan tidak bukan laku ya? Kan bukan bahasa Berarti tidak laku ya? internasional. Baik. Enggak, baik saya. Baik, kalau misalkan menggunakan bahasa internasional nih, bahasa Inggris, laku nggak dari bahasa Inggris itu ke orang-orang yang di Indonesia itu? Pasti ada yang beli itu di mana mereka yang paham sama bahasa Inggris. Dan itu pun tidak mungkin yang namanya laku. Mereka pasti memilih yang namanya LAI. Sedangkan yang namanya Al-Quran, walaupun tidak ada terjemahan sekalipun, tetap akan laku ketika yang namanya dijual di Amerika. Bunda Mila di Amerika pernah melihat yang namanya di Amerika ada Al-Quran tidak ada terjemahan? Ada tidak Bunda di sana? Ada. Laku tidak Bunda? Ya laku lah. Laku, itulah Al-Quran Bang ya. Mau dijual dimanapun juga, di berbagai macam negara manapun juga, tetap yang namanya Al-Quran walaupun tanpa terjemahan pasti itu akan laku. Beda hanya dengan LAI. Ketika yang namanya LAI masuk ke Amerika, masuk ke Filipina, masuk ke Jepang, masuk ke negara yang bukan bahasa Indonesia, mereka pasti tidak akan laku Bang. Itu fakta Bang. Itu beda di situ ya. Nah, terus abang tadi mengatakan mengenai soal bahasa ya. Bahasa Arab itu Bang, itu adalah bahasa kami, bahasa umat muslim, dan itu adalah bahasanya surga Bang. Ketika yang namanya seorang Mahadewa bertanya ke pendeta manapun juga, pada saat nanti ditanya, ketika nanti di surga, bahasa apa yang mereka gunakan Bang? Lugat Tambunan mengatakan itu adalah bahasa Semitik. Ada lagi yang mengatakan menggunakan bahasa Yunani. Ada lagi yang menggunakan pakai bahasa roh. Tetapi kalau misalkan nanya ke Islam, alhamdulillah Bang, ditanya orang Islam semua yang ada di sini, bahasa nanti ketika kita meninggal nanti itu adalah bahasa Arab Bang. Sebagaimana pada saat kita meninggal, kita ditanya mandrabuka, menggunakan bahasa Arab. Abang mungkin di sini bertanya, bukankah kita pada saat di dunia kita tidak paham bahasa Arab? Memang banyak yang tidak paham, tapi ketika Allah mengatakan kun fayakun bisa, semua pasti bisa Bang. Semua pasti bisa. Itulah pemersatu kami Bang, bahasa internasional di dalam surga nanti Bang. Dan pada saat kita beribadah, bahasa kami pun menggunakan yang namanya bahasa Arab. Andaikan Bang, cara ibadah kami, bahasa kami itu berbeda-beda, kacau itu Bang, kacau. Pada saat sholat, imamnya adalah orang Arab. Sementara makmumnya ada orang Sunda, ada orang Padang, ada orang berbagai macam provinsi di situ. Pada saat imamnya mengatakan Allahu Akbar, datang orang Sunda. Allah gede pisan. Datang orang Padang. Allah lagadang. Oh kacau Bang, cara ibadah kayak gitu. Kacau. Makanya pemersatu kami di situ Bang. Bahasa kami itu adalah bahasa Arab. Ya, kami nanti setelah meninggal nanti bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Cara ibadah kami itu adalah bahasa Arab. Alhamdulillah Bang. Ya. Sebagaimana tadi yang Dewa katakan ke Abang, Al-Quran mau dijual dimanapun juga, di negara manapun juga, walaupun tidak ada terjemahan, insya Allah Al-Quran pasti laku Bang. Berbeda halnya dengan LAI. LAI dijual di Amerika, di mana dia tidak paham bahasa Indonesia, pasti orang Amerika tidak akan pernah ada yang mau membeli. Begitupun dengan King James Version, begitupun juga dengan bahasa KJM, terus apa lagi tuh? King James Version, terus ada lagi bahasa Inggris, itu tidak akan pernah laku Bang. Nggak akan pernah laku itu. Betul tidak? Dan terbukti Al-Quran bisa dibaca oleh siapa? Ya Bunda. Ya. Izin. Jadi bukan Silakan, masalah LAI-nya juga. Itu artinya itu berbeda Bang Dewa. Yang ada di Indonesia itu berbeda. Walaupun umpamanya orang Inggris belajar nanti bahasa Indonesia kan, terus dia mempelajari Bible yang Indonesia, dia akan terbingung-bingung juga. Karena isinya itu berbeda sama di sini. Di Indonesia ada perikop segala macam. Di sini nggak ada begitu-gituan. Nah itu yang membuat penyesatan LAI ini terhadap umat Muslim, umat Kristen di Indonesia itu seperti itu. Siapa Bang Arom? Nah itu kalau mau jujur ya harus diakui.
Bukan soal bahasa aja loh, pengertiannya tuh beda. Dari tempat Betul, lain, bukannya dari Amerika aja, dari tempat lain juga. Lanjut. Jadi seperti itu Bang Arom ya. Jangan Bang Arom kira semua tidak bisa membaca. Bahkan Bang Arom sendiri bisa membaca yang namanya surah Al-Fatihah. Bisa. Anak saya yang masih kecil, yang umur 3 tahun, sering saya bawa ke masjid, dia bisa yang namanya baca surah Al-Fatihah. Dia bisa membaca yang namanya surah Al-Ikhlas. Dia bisa membaca yang namanya surah Anas. Dia tidak tahu huruf hijaiyah. Itu bisa yang namanya dipahami sama anak saya. Dan yang saya luar biasa lagi Bang Arom ya, satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal oleh orang buta, cuma Islam, cuma Al-Quran. Saya punya tetangga Bang Arom, wallahi saya punya tetangga seorang ustadz, dia tidak bisa yang namanya melihat, tapi hatam Al-Quran, tapi hafal Al-Quran itu 30 juz dia hafal itu. Subhanallah, luar biasa itu. Nah itulah Al-Quran ya. Apakah di Bible ada? Bisa seperti itu. Orang yang buta, ya Bunda. Ada MTQ-nya kan? Ada MTQ-nya untuk tunanetra. Ada, betul, ada. Dia sering mendengar Bunda, sering mendengarkan, akhirnya terserap sama dia, dan itu semua hafal. Dan apakah dia terjemahannya tahu? Berkat belajar, dia pun tahu terjemahannya. Itulah Al-Quranul Karim, ya. Luar biasa, bisa dihafalkan sama orang buta, dan bisa yang dihafalkan sama orang tuli. Orang buta bisa, orang tuli pun bisa. Dengan tulisan Braille. Apakah dia bisa hafal? Bisa hafal. Satu-satunya agama itu, satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil Bang Arom. Tidak ada dalam sejarah, silahkan cari di YouTube atau di informasi manapun juga, ketika Allah menciptakan yang namanya manusia dilahirkan dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli. Tidak akan pernah ketemu Bang Arom orang seperti itu. Silakan cari. Walaupun dia buta, pasti dia bisa mendengar. Walaupun dia tidak bisa mendengar, pasti dia bisa melihat. Untuk apa tujuannya? Tujuannya, kalau misalkan dia buta, dia bisa mendengar firman-firman Allah. Andaikan dia tuli, dia bisa melihat kebesaran-kebesaran Allah. Itulah Bang Arom, seperti itu, ya. Silakan Bang Arom. Apalagi yang mau dibahas? Saya mau nambahin sedikit ya. Oke, lanjut Bunda. Ya sebentar aja dikit. Jadi poinnya di sini, kenapa Al-Quran itu bisa dihafal, dan memang janji Allah itu akan diprotek ya, akan diprotek, tidak akan ada pemalsuan, itu janji Allah. Nah, dengan begitu setiap tahun, setiap hari itu ribuan anak-anak nih ya yang menghafal Al-Quran. Jadi walaupun Anda pergi kemanapun, itu nggak ada masalah, nggak ada kesulitan buat ibadah atau buat apa. Nah, lain halnya sama Bible atau yang lainnya. Bagaimana Anda berkomunikasi sama orang di luar sini, di luar Indonesia, di luar Afrika, di luar Brazil, di luar Meksiko, nggak bisa. Makanya kalau di Amerika ini gereja itu berkelompok-kelompok. Ada gereja orang Korea, ada gereja orang Cina, ada gereja orang African American di sini, ada gereja orang Ethiopia, kebanyakan ortodok mereka itu. Karena apa? Karena mereka tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Nggak semua orang yang tinggal di sini pun bisa berbahasa Inggris. Nah, jadi kemana mereka beribadah? Ke tempat mereka masing-masing, ke community mereka masing-masing. Coba kalau Anda datang ke sini, oh ini Jumat, pergi nih ke daerah saya. Oh, macam-macam kulit ada di situ. Mau dia dari Pakistan, mau dia dari Korea, selama dia Islam, dia bisa sholat di situ. Itu keistimewaan dan hebatnya Islam itu. Tuh. Di situ Anda kalau mungkin di Indonesia Anda nggak begitu merasakan, tapi kalau Anda di luar negeri pasti berpikir. Makanya berduyun-duyun orang pindah tuh dari entah itu dari Kristen, entah itu dari Katolik, entah itu dari Buddhis, dari apa masuk ke Islam itu. Karena dia lihat bersamaan. Belum lagi kalau mereka ngelihat di Mekah sana. Tuh coba segala macam manusia lebih cepat dari orang menyusun barisan. Seret 2 second sudah rapi dari mana-mana itu sama. Gimana ngaturnya? Coba milianan orang loh di Mekah sana kalau lagi mau sholat. Begitu azan langsung nginiin saf barisan.
Itu Bang, itu keindahan Islam tuh di situ. Dah lanjut, dah mau ditangkepin mau di apa? Ya, thank you, Bunda Mila. Itu saya paham sih. Kalau pemersatu umat itu bahasa Al-Quran, tahu. Karena semua umatnya bersatu mau dimanapun itu, di negara manapun itu, ketika ada mereka pasti bersatu. Tapi yang saya tanya begini loh Bunda sama Mahadewa ya, kalau saya udah paham itu, yang saya tanya gini, ini kan untuk yang awam ya Bunda ya, ya Bang Mahadewa ya, tolong agak dimaksud lah pertanyaan saya. Yang awam ini kan mereka berpikirnya bahwa membaca itu sesuai dengan pengetahuan ilmu mereka yang membacanya. Oke, contoh Kristen di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang menurut mereka ya bahasa Indonesia aja lah. Ya kalau di luar negeri ya orang luar ya pasti pakai bahasa Inggris lah gitu, pasti mikirnya begitu Bunda. Ngapain kita pusingin itu? Pasti jawaban itu jawabannya. Karena berpikirnya beda, makanya jangan samakan pikiran kita sama pikiran mereka, gitu loh. Ketika saya bilang mereka contoh, kalian contoh dong umat sebelah, mereka mau loh diwajibkan baca Al-Quran kitabnya, kalian juga dong baca Alkitabnya. Nah, ketika mereka memahami dan melepas doktrin dan dogma ketika setelah membaca, compare yang mau dia lakukan itu seperti apa, itu loh Bunda Mila yang saya maksud. Tadi kan sudah dijawab Bang Arom, compare-nya itu dalam Al-Quran. Sudah dijelaskan mengenai soal Al-Quran Nur Karim di situ seperti apa. Kok masih tidak paham juga Bang Arom ini? Al-Quran kan bahasa Al-Quran, Bang Dewa. Bahasa Arab, betul, bahasa Arab. Terus mereka bacanya gimana gitu loh? Belajar Bang Arom. Ya, gimana sih? Bang Arom ini aneh ya. Orang mau jadi S1 dia rela belajar 6 tahun loh Bang Arom. Masa mau belajar Al-Quran dia tidak mau bisa Al-Quran tapi dia tidak mau belajar? Gimana ceritanya? Semua juga proses semua juga Bang Arom. Kalau saya bilang sama orang yang ngerti, pasti paham mereka. Yuk, kita harus pelajari kalau kita mau cari kebenaran. Masalahnya kan mereka ini kan nggak seperti itu, pemikirannya nggak sama kita. Ya, jangan ke orang lain Bang Arom, ke Bang Arom aja ya. Bang Arom kan sudah paham di sini. Saya udah paham. Ya kan? Kalau misalkan mereka yang tidak paham, yang tidak mau yang namanya belajar Al-Quran, sebanyak apapun yang datang, sesempurna apapun di depan mata, tidak akan pernah bisa mengalahkan apa yang sudah ada di hati. Karena sejatinya hati lebih mengetahui dari apa yang dilihat oleh mata. Terkadang mereka melihat menggunakan mata, tapi mereka menilai dengan kedua telinga. Terkadang mereka mendengar dengan dua telinga, tetapi kebanyakan mereka menilai dengan mata. Seperti itu Bang Arom. Mereka kan tidak mau belajar. Kalau kita kan diperintahkan untuk belajar. Makanya nanti Dewa pernah mengatakan ke Bang Arom ya, jangan salahkan Allah ketika nanti dilemparkan ke neraka jahanam dalam kebodohan. Jangan salahkan Allah ketika Allah melempar orang-orang kafir ke neraka jahanam. Kenapa? Pengajaran sudah datang. Bang Juma sudah memberitahukan, Padalbo sudah memberitahukan, Bunda Mila, Kang Dito, Terapi Oten sudah memberitahukan ke Bang Arom. Kita diperintahkan untuk belajar. Semua pun butuh yang namanya proses. Tidak ada satupun juga kita bisa mewujudkan mimpi itu tidak dengan proses. Cara mewujudkan mimpi itu kita dengan bangun tidur, kita wujudkan mimpi dengan berusaha dan berdoa. Berusaha tanpa doa itu dikatakan sombong. Berdoa tanpa berusaha itu dikatakan pesong. Allah pun mengajarkan kepada kita untuk berproses. Kun payakun, berproses di situ. Berproses. Tidak ada semua juga orang kaya itu kalau tidak berproses. Tidak ada. Semua pun butuh proses. Pada saat kita makan, kita pun berproses semua. Pada saat kita dilahirkan, itu pun berproses semua. Ketika yang baik kita dilahirkan, pasti yang dikasih adalah ASI. Setelah ASI nanti kita dikasih yang namanya buah-buahan seperti pisang. Setelah pisang, bubur. Setelah bubur, baru itu nasi. Setelah nasi, bila perlu jengkol sama pete lu jajelin situ.
Proses itu namanya. Betul tidak? Ya. Ya, izin dulu. Bang, maksudnya tadi compare gimana? Maksudnya tuh bagaimana supaya mereka mau belajar gitu, mau belajar Al-Quran, mau belajar apa? Coba jelasin dulu sedikit. Karena saya nggak ngerti bagaimana menarik orang supaya belajar. Ya, sebenarnya itu masing-masing keinginan itu. Itu seperti itu atau gimana? Coba jelasin lebih detail sedikit. Ya betul Bun. Jadi kan gini ya Bun ya. Kemarin kan ada obrolan juga sama Bang Dewa juga kan, dimana diusahakan kalau bisa mengajak kembali yang sebelumnya sudah disesatkan. Maksudnya ini seorang Kristen maksudnya? Jemaat kita pun. Loh, kalau jemaat itu begini. Kalau jemaat itu ini sudah, kalau menurut saya nih ya, karena saya di luar negeri ini nih memang timing orang meninggalkan Kristen. Sudah waktunya mereka meninggalkan. Berbagai macam alasan Bang. Saya barusan kemarin 2 hari yang lalu orang dari grup Samoa, buka deh Samoa itu di mana. Nah itu termasuk salah satu gerejanya yang dibeli sama community Indonesia. Itu namanya sekarang ini Masjid At-Thohir, karena ada bantuan dari keluarganya Pak Thohir, sebagian masyarakat. Nah itu mereka meninggalkan tuh macam-macam. Ada alasan, gue dibohongin istilahnya tuh, karena gereja ternyata uangnya bukan buat pembangunan gereja, gerejanya nanti udah tua, tapi buat memperkaya si pendeta. Dan banyak alasan lain. Alasannya ya bosen lah, ya males lah, yang umpamanya ternyata dibohongin doang, buktinya nggak ada. Mana ada Sinterklas istilahnya tuh, segemuk itu bisa masuk tuh dari chimney, dari cerobong asap. Nah hal-hal seperti itu sudah gitu mereka belajar di sekolah, belajar dari teman-teman. Kalau sudah demo urusan ini ya, urusan saya sebut dikit ya, urusan Palestina. Nah itu kan mereka ngelihat bagaimana kuatnya nih perempuan-perempuan di sana, dibombardir dan lain-lain. Suaminya udah mati, bapaknya udah nggak ada, anaknya pun nggak ada, kok dia masih ada faith, istilahnya tuh faith, masih ada kekuatan keimanan ini. Apa? Itu yang membuat mereka bertanya-tanya, kenapa ini bisa sampai sekuat ini? Semua udah nggak ada loh di depan mata loh. Kalau kita ngelihat anak kita satu atau apa itu, wah udah gimana-gimana. Ini mereka enggak, tetap kuat, tetap Islam, tetap sholat, tetap berdoa sama Allah, masih ada pengharapan terakhir. Nah itu yang membuat dunia ini berbalik sekarang ini. Jadi hal-hal seperti itu yang menggiring orang ini mulai pelan-pelan melepaskan kekristenan. Kan orang makin pinter. Ada dari, kalau dulu kan cuma nerima doang, pergi gereja balik lagi, pergi gereja balik lagi. Kalau sekarang kan enggak. Mereka ngelihat nih TikTok, wah ini ternyata begini, coba nih Bang Zuma ngomong ini, jangan-jangan orang Islam nih nipu katanya gitu. Buka dong, dia buka. Kan orang makin pinter sekarang ini. Dia buka pakai telepon, loh ternyata bener. Wah Yesus bukan Tuhan. Lah di kalian sendiri kan ada yang penghujat yang kabur, karya iblis. Yesus punya Tuhan, yang di sini pro lain lagi. Itu kan bikin orang bingung, bikin orang bertanya-tanya. Jadi yang benernya yang mana? Gue ngikutnya ke siapa ini? Ke Kristen yang di Indonesia, ke Kristen yang di Eropa, atau ke Kristen yang kabur ke Amerika? Itu membuat orang bertanya. Nah pertanyaan itu makin kesini makin mendalam. Itulah pelan-pelan mereka sudahlah, mendingan gue nggak usah punya agama. Banyak yang pindah ateis juga banyak. Bukan ke Islam aja, ke ateis juga banyak. Itu jadi kalau saya bilang sekarang ini sampai 50 tahun ke depan itu pelan-pelan Kristen ditinggalkan dan nakal habis. Itu pendapat saya tuh. Lanjut. Coba nanya apa lagi? Kita ngomong kenyataan ya ini ya, bukannya berdasar apa. Ayo Bang Aram. Iya Bang Arom, jadi begitu ya. Orang tidak menerima kebenaran itu belum. Masih jam 11.20, tinggal 20 menit lagi bisa sih ini sama Bang Arom. Orang tidak menerima kebenaran itu karena mereka seperti yang Bang Arom katakan tadi, mereka itu gengsi. Mereka itu sombong. Rata-rata orang yang sombong itu orang yang sudah dirasuki yang namanya iblis.
Makanya Dewa pernah mengatakan, jangan melawan iblis dengan ilmu, karena iblis sangat berilmu. Jangan melawan iblis dengan fakta, karena iblis sangat pandai memutarbalikkan fakta. Jangan mengajak iblis berdebat, karena iblis sangat pandai untuk merangkai kata. Satu-satunya melawan iblis hanya dengan kerendahan hati, karena iblis tidak punya yang namanya akhlak di situ. Ketika yang namanya kita berdiskusi, di mana dia itu adalah seorang pembenci, Bang Arom ya, pembenci, mau secantik bunga mawar, mau seindah bunga geranium, kalau dia sukanya bunga bangkai, kita bisa apa? Mari kita lihat flashback ke belakang. Ya, ketika kejadian-kejadian para nabi. Nabi Nuh alaihissalam, beliau tidak pernah mengingatkan anaknya yang tersesat. Nabi Nuh alaihissalam terus mendoakan sampai akhirnya Allah tenggelamkan di Kanaan. Nabi Lut alaihissalam tidak pernah berhenti mengingatkan istrinya yang membangkang sampai akhirnya Allah binasakan istrinya bersama kaum Sodom. Begitupun Asiyah binti Mujahim tertatih-tatih memperingatkan suaminya Fir'aun, konsisten mendidik Masyitah dan Nabi Musa alaihissalam, tapi sampai akhirnya Asiyah pun dibunuh oleh yang namanya Fir'aun. Begitupun Habil. Habil tidak pernah takut mengingatkan dan menasihati kakaknya Qabil. Rasa iri, rasa dengki berkecamuk di dalam hatinya sampai akhirnya Habil pun dibunuh oleh yang namanya Qabil. Nah, kesimpulannya, kalau tidak bisa menggunakan akal, kalau tidak bisa merendahkan hati, tidak akan bisa yang namanya menerima yang namanya Islam. Sebagaimana yang Dewa katakan tadi, kita itu semua berproses. Mau paham Al-Quran, berproses semua juga. Bersabar dengan proses. Bunga tak mekar karena dipaksa, tapi karena ia sabar menerima cahaya, menerima air, menerima waktu, begitu pula dengan jiwa kita. Seperti itu Bang Arom ya. Semua berproses. Orang ingin kaya, berproses. Semua juga berproses. Tidak ada menggunakan yang namanya apa? Yang namanya protes. Orang ingin kaya, berusaha dan berdoa. Tidak ada satupun juga orang kaya dia sukses karena tidur. Hanya satu orang yang sukses karena tidur. Siapa dia? Lonte. Selain lonte tidak ada itu. Begitu Bang Arom. Karena lonte tidak mau berproses. Siapa Ya. Bang Arom? Saya minta ditanggapin pendapat saya tadi. Ntar habis itu pendapat Bang Dewa tuh ditanggapin. Pendapat saya mengenai kekristenan pelan-pelan menipis dan habis. Betul. Karena banyak denom yang bermunculan. Itu juga yang buat membingungkan sebenarnya dari para jamaat. Nah, kita di gereja gimana caranya membangun jamaat itu lebih kukuh, pendirian terhadap imannya pun sulit, dan sudah keteteran juga karena beberapa sudah mengetahui contoh komal-komal muslim, apologet Islam. Apa bunyinya kali ya? Itu menyuarakan isi Alkitab semua, dan penjabarannya memang mereka nggak ketemukan di gereja gitu, dan itu yang buat kita keteteran sebenarnya. Makanya ada beberapa apologet Kristen mencoba membungkam Bang Juma, itu memang karena memang dari apologet kalian inilah yang membuat jamaat itu berpikir 10 kali untuk mengenal lebih jauh Kristen. Bahkan mereka maunya belajar keluar dengan terjemahan terus ajaran-ajaran dari teman-teman di luar komunitas atau di luar Kristenan gitu, Bunda. Jadi memang ada ya faktor kekhawatiran ya, baik di Indonesia. Kalau di luar negeri udah pasti itu udah nyata, udah kelihatan. Yang saya pengen tahu kalau Bang Juma ini, Bunda, Bang Juma ini pernah jadi satu materi tema kita khutbah Bang Juma ini, Bunda Mila. Ini saya jujur sama Bunda ya. Bang Juma ini dibahas ketika waktu itu ada namanya itu podcast. Elia Miron akan mengadakan podcast malamnya, siangnya kita membahas Bang Juma di gereja itu, bahwa si Juma ini
menafsirkan ayat Alkitab, mengkait-kaitkan beberapa ayat yang sebelumnya jamaat itu tidak pernah mendengar ayat itu gitu loh. Oh, jadi mereka kaget ya. Kita sudah menyarankan di tema waktu itu ya, pada waktu temanya itu bagaimana cara menjadi Tunggu dulu. Sebelum lanjut. Berarti apa yang dibilang Bang Zuma tuh bagus dong, kalau yang sadar. Atau gimana? Dulu memang saya mendukung bapak-bapak gereja ya. Kalau sekarang sih memang fakta di lapangan berbeda dengan pengajaran di gereja, ya mau diapain lagi gitu loh. Ya sudah lah, biarkan mereka milih jalannya aja lah. Kalau domba mau hilang lah. Kalau saya gitu sekarang sih. Iya. Bunda, kalau faktanya itu menyakitkan untuk mengurangi jamaat, ya nggak masalah gitu loh. Iya. Tapi berdampak benar ya sekarang ini, terakhir berdampak. Kalau di luar negeri berdampak banget. Saya lihat di Indonesia. Gini, saya itu leganya gini Bang Juma, Mbak Bunda Mila ya. Karena Bang Juma itu pada saat saya di Kian Santang, Bang Juma itu tim apologet Islam ini contohnya, itu berani bertanggung jawab ketika ada yang mengikuti mereka gitu loh. Ada yang pindah ke Islam, itu mereka bertanggung jawab atas itu. Ya bagus lah, nggak apa-apa gitu loh. Iya, iya Bunda, iya. KPI itu yang di bawah Bang Zuma itu. Jadi kalau ada yang mualaf tuh dituntun, malah saya lihat ada yang diberikan hadiah contohnya sejadahnya, Al-Qur'annya, bersunatnya kalau mereka memang butuh ya. Kalau yang nggak butuh ya enggak gitu loh. Nah itu salah satu. Bukan hanya itu, Bunda. Bukan hanya itu Bunda. Bahkan ada yang melapor kepada kami, jamaat itu ketika ikut Bang Juma itu disediakan tempat tinggal dan makan gratis juga setiap harinya katanya. Gitu loh. Dan belajar itu tanpa bayar katanya, gratis. Oh ya sudah, aku bilang ya bagus lah, aku bilang. Jadi orang tuanya pun ya nggak khawatir jadinya walaupun udah di luar sana gitu loh. Biasanya mereka lebih bahagia gitu loh. Karena apa ya, Islam tuh ilmu akal yang dipakai, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu semua ada tata caranya sendiri, dan harus terus belajar. Jangan ya, ini seperti Anda nih kan belajar terus kan, saya lihat itu. Jadi kesimpulan saya tadi, bukan di luar negeri aja, di Indonesia pun dengan ada apologet Bang Zuma dan kawan-kawan bersyiar, memberitahu itu kan apa yang ada di Bible, bukannya mengarang-arang cerita atau apa. Makanya banyak orang tertarik dari situ, berkembangnya Islam, dan mulai orang pelan-pelan meninggal. Lambat tahun itu statistik, kalau kalian Bang Arom lihat statistik tuh menyatakan itu, kerucut ke bawah itu jelas banget itu. Nah itu dia. Jadi tapi hidayah tuh milik Allah. Nah itu boleh belajar, nggak bisa kita maksa kan. Tuh, itu juga Islam nggak begitu, nggak maksa-maksa. Pokoknya kita tugasnya memberi pengetahuan supaya mereka belajar, buka pikiran. Masalah Islam nggak Islam itu hanya Allah yang bisa ininya. Seperti itu Bang. Ya saya sih bersyukurnya gini ya, Bang Juma tahu bahwa mereka meninggalkan Kristen. Jadi keluarga Kristen jadi nggak jadi nggak meninggalkan Kristen. Untuk Bang Juma itu tahu itu. Jadi dia udah siapkan tempat tinggal gitu loh, tempat tinggal dan penampungan untuk orang-orang yang mualaf. Itu bagus sih. Kalau dia nggak tahu, nggak mungkin berpikir ke sana kan. Berarti dia memang udah dipikirkan semuanya gitu loh. Iya. Ya jangan ditelantarkan. Ya, kaleng-kaleng lah. Iya, bukan masalahnya Bang Zuma udah mikirkan gitu, karena memang banyak kenyataan kalau yang mualaf ini kadang-kadang dari keluarganya dimusuhi, dari ini kan banyak faktor itu. Maka dia kan ada
tidak boleh, Bunda, tidak boleh sampai meninggalkan orang di luar percaya Yesus itu tidak bisa dianggap lagi domba, gitu. Jadi ya mereka harus keluar. Kalau memang tidak percaya berarti ya kau juga nggak mau mengikuti ajaran kita, gitu. Ngapain gitu? Pasti dikeluarkan. Dan itu memang Bang Juma udah pelajari sih. Makanya dia siapkan tempat kan. Iya. Nah sekarang si Bang Anom udah berapa persen ininya? Apa nama hikmatnya belajarnya? Itu udah kujawab kan sama Bang Dewa. Saya lagi merintis jualan buku ini Bunda, untuk menyelesaikan semuanya. Buku itu buku tentang cinta lah, tentang hati. Tapi udah ada ISBN-nya. Oh iya. Ada hubungannya sama kekristenan atau gimana? Oh enggak ada ngait-kaitkan agama sama sekali. Jadi kan kita kan di awal kemarin tuh ada kontrak Bunda. Nah, kontrak itulah yang kita mau kembalikan niatnya. Gitu. Kontrak apa? Anda pendeta bukan sih? Iya. Apa Kristen Protestan? Karismatik Bunda. Iya, saya lupa saya. Oh gitu. Oh jadi lagi ngarang buku ceritanya. Apa udah mau selesai? Udah lah, udah. Udah selesai, tinggal ISBN-nya udah ada. Nah, terus kenapa belum diproduksi? Udah Bunda. Udah laku 20. Oh gitu. Mengenai apa sih? Mengenai hati itu gimana? Udah laku 20. Mengenai perjalanan cinta saya lah Bunda. Oh cinta. Aduh. Ya namanya masih muda. Oh gitu ya. Siap. Kayak buku ini, kayak buku fiction gitu? Enggak? Tulisan-tulisan aja kayak kata-kata gitu Bunda. Soalnya kalau drakor kan keren kan, lagi pada suka kan drakor kan. Semalam udah ngobrol juga sih sama Bang Juma juga tentang itu. Ya daripada kita mikirkan untuk mengembalikan, lebih baik kita selesaikan tugasnya. Itu multitasking, multi talented, ya kan? Siapa? Juma, maksudnya dia berdakwahnya bagus, ilmunya banyak, sekarang mengembangkan karir di movie kan udah ada 2 nih malah katanya. Nanti yang berikutnya coming soon. Yang sekarang kan udah ada tuh 1 tuh film horor. Terus dia juga Doti, dan dia juga mengembangkan bisnisnya bagus. Jadi itu orang multi talented itu nggak banyak. Itu spesial. Banyak orang kan 1 aja, 2 ininya. Tapi kalau dia nggak lihat terus berkembang. Keren lah, percaya saya itu. Ini juga Bang Arom, Bang Juma juga lagi produksi film terbaru. Iya, 2020. Itu pemeran utamanya Edis. Hah? Enggak, 2027. Pemeran utamanya Edis Sidabutar. Serius. Kenapa dia? Iya, sampai Dewa sendiri marah ke Bang Juma. Kenapa dia? Bang Juma, kenapa harus Edis? Kan ada Dewa. Nah, soalnya cuma Edis satu-satunya yang bisa memerankan film ini, Bang Arom. Ya, judul filmnya Ratapan Anak Monyet. Itu judulnya. Bang Dewa mau tanya deh ke Bang Juma kalau nggak percaya. Ratapan Anak Monyet, pemerannya Edis. Ya, Dewa mau Jumatan. Nggak apa-apa, Bang Arom. Allah Subhanahu Wa Taala memang melarang kita menghinakan orang. Jujur, memang nggak boleh. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menghinakan manusia-manusia laknat di dalam Al-Quran. Siapa itu? Firaun, Allah hinakan. Abu Jahal, Allah hinakan. Kenapa? Karena dia menentang ajaran agama Islam. Dihinakan itu. Ya, baik. Dewa izin pamit ya, Bunda Mila, Bang Arom. Mau sholat Jumat. Dewa doakan, insya Allah Bang Arom bisa yang namanya mendapatkan hidayah dari Allah. Dewa mengatakan seperti ini ya, jika sudah waktunya hujan akan turun, jika sudah waktunya
bunga akan mekar. Dan jika sudah waktunya, doa-doa pasti akan dikabulkan, Bang Arom. Ya, terima kasih banyak Bang Arom. Berproses terus. Mudah-mudahan saja Bang Arom bisa menerima hidayah dari. Amin. Izin pamit, Bu Nabila. Bang Dabo, Bang Juma, Bang Terapi, Bang Arom, jam 1 sekarang Dewa ada acara ini juga, acara pelelangan kacamatanya Abu Jahal sama sendalnya Firaun. Mudah-mudahan laku ini. Terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Izin coba. Bang Dalbo. Tadi Bang Arong dengan gurunda kami seakan-akan kenapa Al-Quran ini tidak menggunakan bahasa masing-masing ya, gitu kan, supaya mudah dipahami. Udah paham dia. Tunggu dulu, saya mau balikkan juga. Gitu kan, Bang Arong, buka aja mute-nya. Iya. Begitu ngeri kan? kalau Bang Dalbo yang udah nyuruh ini. Soalnya kawannya Bang Blender dia nih. Saya udah di. Bukan, saya nggak kenal. Nggak kenal. Jadi begini Bang Arong, kenapa tidak sekali memberikan saran kepada LAI, hai tokoh-tokoh LAI, coba dong sandingkan dengan manuskripnya dengan terjemah pakai tafsiran, boleh. Kenapa hanya menggunakan bahasa Indonesia? Dikemanakan bahasa aslinya, kan begitu. Nah contoh, kalau didudukkan bahasa aslinya Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman, ini kan logos. Nah ternyata sang logos ini adalah Paulus. Gimana itu, gimana itu? Nanti naik King Richard naik. Nah, coba Pak, supaya tidak terjadi penipuan. Coba di 2 Tesalonika 2:15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, ketika saya masuk dalam manuskrip, ya, di sini di lisan ini logos. Nah, sedangkan Yohanes 1 nomor 1 logos juga. Nah, di sini Paulus adalah sang logos. Gimana itu? Nah, kalau mengenai Al-Quran, tadi kan sudah diterangkan panjang kali lebar itu dengan Bang Kuma ya. Coba saya buka dulu open kamera. Ini Pak. Naik dong King Richard naik. Ayo dong, jangan ngoceh di bawah aja. Ini Bang, jujur, ini kan bahasa Arabnya Al-Qur'annya, ya kan? Bahasa Latinnya, terjemahannya. Itu surat apa? Kenapa Bible tidak dilakukan seperti ini juga, Bang? Kenapa kira-kira? Anda kan menginginkan bahwa tidak bisa Bang dikatakan Al-Quran cuma ini, nggak bisa. Ini bukan Al-Quran. Kalau untuk hanya bahasa Arab toh, ini Bang, ya kan, tanpa ada terjemahan. Ini Al-Quran. Ini untuk mempermudah kita. Kenapa ini tebal? Karena di sini dijelaskan asbabul nusulnya. Kenapa ini tipis? Ini kan hanya kaidah-kaidah untuk memahami translate perkata, terjemahan perkata. Nah, saya meminta juga dengan Bang Ar, coba usulkan dong DLAI, tulis bahasa aslinya, Latinnya, terjemahannya, supaya tidak terjadi pembodohan seperti ini Bang. Kan ini pembodohan, penipuan. Coba kita buka di sini Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Kita buka firman itu apa? Logos kan? Logos. Dan kedua, 2 Tesalonika 2:15. Kita buka lisan ini.
Mana ini lisan? Lisan di sini ya. Ini kan lisan. Logos juga bang. Yang mana yang benar terjemahan ini bang? Lisan dengan firman. Yang mana? Coba terangkan kepada saya. Di sini Paulus adalah sang firman. Coba bang. Bingung. Coba bang. Bang Arau. Iya. Coba jelaskan kepada kami di sini. Iya. Kan LAI kan udah mengakui Bang Dalbo dia banyak kesalahan dalam terjemahan. Nah pertanyaan saya sama tadi Anda menyampaikan bahwa ya kan bahwa Bang Suma kenapa sih Al-Quran ini tidak diterjemahkan dengan bahasa Indonesia saja, ya kan? Nah ini sudah ada, saya tampilkan tadi, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Latinnya, ada terjemahannya, kan ini sudah dipermudah. Nah kenapa di LAI hanya menggunakan bahasa Indonesia? Ketika Anda mengatakan kan sudah dipermudah Pak Dalbo, dan kan sudah diakui bahwa ada kesalahan. Nah kalau sudah ada kesalahan, teman-teman Kristen di bawah yang menggunakan LAI, ini firman Tuhan loh, kok banyak kesalahan? Nah kalau sudah didasarkan kesalahan, apakah pantas dikatakan kitab suci? Apakah pantas dikatakan kitab suci? Kalau sudah diakui begitu banyaknya kesalahan-kesalahan terjemahan di dalam Bible. Ini hanya saya balikkan pertanyaan yang sama. Ketika Anda meminta untuk mempermudah, saya tampilkan. Silakan. Udahlah, udah cukup. Anja. Oh, kok tiba-tiba sudah cukup, Bang? Bahaya ini. Udahlah. Ini kan saya sudah tampilkan ketika guru saya menyampaikan tadi. Iya, Salah satunya kan bahasa pemersatu. Iya, kan tadi saya udah bilang ke Bang Juma. Iya. Nah, terus Bang Juma kan udah tahu. Iya ya, kan itu Anda, kupikir aku nggak monitor tadi. Saya monitor, Bang. Anda mengatakan seakan-akan Bang Juma ini pertanyaan saudara tidak sesuai. Itu loh. Bukan. Iya. Tidak sesuai. Maka saya minta sama saudara. Boleh kalau nggak? kawannya blender ini. Bukan masalah kawannya melender, Bang, karena di sini yang akan memukul jantung Kristen, Bang. Kenapa? Saya akan minta juga, Bang. Permintaan saudara sudah ada di sini ya, bahwa Al-Quran ini Bang. Ada terjemahannya. Jangan udah cukup, Roma. Kenapa minta ampun? Sabar, supaya di bawah ini itu King Richard itu langsung lari dia. Karena dia dengarkan suara Dalbo. Saya minta saran juga supaya jemaat-jemaat ini tidak diperbodoh. Ya kan? Tidak diperbodoh. Ya, betul. Saya minta suarakan juga, Bang, di Salemba bahwa tolong dong tokoh-tokoh LAI sandingkan juga bahasa aslinya. Kan begitu, Bang. Permintaan saudara sudah dipenuhi di sini kan, saya tampilkan tadi ya bahasa aslinya ya, bahasa Indonesianya terjemahannya. Yaudah gini Bang Dalbo. Gini nanti saya ke Salemba. Saya suruh tutup saya suruh tutup toko-toko yang jual Bible itu. Kok tiba-tiba suruh tutup? Nggak boleh tutup, tapi ditarik, harus dibikin. Iya biar kau puas Bang Dalbo. Bukan bicara puasnya, Bang. Kita tidak berbicara puasnya supaya tidak memperbodoh jemaah. Itu yang jadi persoalan, Bang. Coba kau gunakan bahasa aslinya kan tidak sesuai. Theos diterjemahkan jadi kata Allah, kan nggak sesuai, Bang. Coba Theos digunakan dewa, Bang. Ya kan? Bang Dalbo. Iya. Jamaat itu datang ke gereja memang hanya untuk mempersembahkan aja. Mereka hanya mempersembahkan aja.
untuk sedekah kepada Tuhan loh. Kenapa bang? Saya nggak berbicara bang bahwa jemaat gereja ini hanya datang untuk memberikan persembahan. Saya nggak ke situ bang. Supaya bagaimana jemaat ini diajarkan untuk cerdas dengan cara membaca Bible. Sama tadi King Richard itu baca Bible, kata baca Al-Quran nggak ngerti. Tapi kami memahami. Buktinya ketika ada imam sholat, pemimpin Allahu Akbar, kami paham. Sujud, ketika tiba sujud, kami sujud. Tahu kami. Tapi Kristen, seandainya pendetanya India, Kristen Indonesia, pendetanya mengatakan nehi Alibaba. Kristen Indonesia pelanga plongo. Pelanga plongo. Kristen di Jepang, sabar dulu. Kristen yang ada di Jepang, sabar dulu sahabatku, sabar dulu. Kristen yang ada di Jepang sakuku rata. Artinya maksud pendetanya itu uang sakuku rata. Artinya uang sakunya kosong, sakuku rata. Kristen di Indonesia apa yang dia buat? Joget. Padahal pendetanya minta duit. Inilah pentingnya saudara, menyandingkan bahasa aslinya dengan terjemahan dengan bahasa Latinnya supaya mempermudah. Ampun. Kenapa lagi bang? Kenapa saya ini mengajak saudara untuk menghadapi mulai besok si Bang ayo naik aja biar santai. Ada pakin mau naik, silakan bangkit. Ada. Coba gimana bangkit? Ya. Nah, coba. Tunggu dulu, saudara. Tunggu dulu. Iya, kan di sini otennya naik bawa adab. Iya betul. Itu kan? Ya. Kalau bawa adab, dengarkan dulu saya bicara. Oke. Oten atau Kristen naik bawa adab. Ketika tuan rumah bicara, didengarkan dulu, nanti saya persilakan. Oke, siap Bang Dalbo yang baik hati. Oke. Ketika umat Islam ditanya, Bang, hai Dalbo, siapa Tuhanmu? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mampu enggak orang-orang Kristen mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus? Silakan. Oke. Kalau betul-betul paham Bible. Oke Bang Dalbo, terima kasih Bang Dalbo. Jadi gini Bang Dalbo, aku menanggapi tadi itu pertanyaannya Bang Arom. Bang Arom bukan itu yang kita mau tanggapi, bukan dulu itu. Kemarin kan sudah menceret kau sama Bang Aron. Saya ini Bang. Saya di sini kontennya naik bawa ada ini kuncinya ini Bang, password. Iya, jadi kalau mau naik saya kan tanya diri saya sendiri. Dalbo, siapa Tuhanmu? Itu Dalbo. Iya, siapa nama Tuhanmu? Sabar. Ini loh Pak, bisa baca enggak? Kristen yang naik bawa adab. Oke, betul. Kan saya tanya diri sendiri dulu saya ini. Iya, oke udah. Ya, sebentar. Ini Kristen yang naik bawa adab. Kalau bawa adab, tentu gantian dulu. Dalbo, siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Iya. Nggak usah diulang-ulang. Sabar. Iya, makanya dijawab juga. Sanggupkah orang-orang Kristen
Ya, Dengarkan. ya. Sanggupkah orang-orang Kristen mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus? Ya, betul. Ya. Coba kau ucapkan, coba. Jangan betul-betul. Coba sekarang ucapkan. gantian. Hargai dong. Ya, coba aku ucapkan. ngomong. Ya, jangan dipotong. Ya, coba ucapkan. Aku ngomong Iya, dulu. tidak Aku saya ngomong potong. dulu. Jangan dipotong ya. Jadi silakan. tadi Dalbo, dengar dulu. Aku tadi nyimak. Ya. Tunggu nih, ada telepon masuk lagi nih. Aduh, ampun. Tunggu ya. Belum ditosbol, sudah ampun dia. Ya, oke, Dalbo, diam dulu, Dalbo, diam dulu. Iya, apalagi. Jadi gini Dalbo, aku kasih tahu ya. Tadi kan aku nyimak di bawah, pertanyaannya si Arom itu udah jelas kok, itu udah jelas banget. Hanya jawabannya si Apanya yang jelas? Mana? Itu tuh pertanyaan tentang bahasa Al-Quran yang bagaimana supaya bisa dimengerti oleh semua orang. Nah, sekarang aku punya data. Karena saya tampilkan tadi. Dalto, aku punya data. Saya tampilkan. Sabar, apa Aku lagi bacain tahu? datanya nih, Dalbo. Bentar ya. Ini dari Institut Ilmu Al-Quran IIQ Jakarta tahun 2024 menemukan 72% umat Islam Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran loh. Gila nggak itu? Ini. Ini yang diminta Rob. Ini yang diminta. Nah, oke, sudah. Dengar dulu. Sudah. Institut Ilmu Al-Quran IIQ Jakarta tahun 2024 menemukan 72% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Gila nggak itu? Sudah. Kalau sudah katakan padaku sudah. Jadi jelas bahasa kalau bisa diterjemahkan. Kenapa? Supaya orang bisa paham. Iya kan? Oke. Bukan itu kan Saya bahasa mengatakan bahasa itu surga. fitnahan, kan nggak ada datanya dari kau. Bukan fitnah. Oke, gantian. Boleh gantian. Dalbo lihat Apa? Boleh gantian nggak? Kenapa ini? Saya katakan sifat-sifat iblisnya, Bang. Saya katakan samamu, saudaraku yang terkasih. Gini, saudara. Saya katakan samamu, Kristen ketika naik di Komal Islam, tolong dong ajaran Kristennya ditanggalkan dulu, jangan bawa-bawa di sini. Iya, kok diam dulu lah. Kok diam coba. Saya mengatakan Kristen semua yang ada di muka bumi ini nggak ada yang mengerti Bible. Tidak ada. Bahkan mereka menjelaskan tidak sesuai dengan narasi-narasi yang tercatat di dalam Bible. Saya bertanggung jawab mengatakan bahwa semua Kristen di muka bumi ini tidak mengerti isi-isi Bible. Bukan narasi orang lain. Kenapa ini? Coba, bagaimana mau bisa baca Al-Quran yang bahasa Arab? Coba. Tapi tidak tahu makna dan Nauzubillah. itu sama dengan kecerdasan. Kenapa sih Kristen begini ya? Dari ilmu kecerdasan. Bang, tidak ada yang mengajak kalian keluar dari Kristen. Kenapa sih? Ketika menipu Kristen andalannya kesurupan. Kalau menghafal Padahal saya sudah jadwalkan kalian lintas kesurupan itu pagi sampai jam 10. Menghafal Ya bukan begitu maksudnya, Bang. Coba dengarkan, coba. Ya, gantian kita. Gantian bisa. Bisa kita gantian. Kalau masih ada ajaran iblisnya, Bang, susah. Coba tolong dong, gantian kita. Iya, saya pakai data ini. Diawali, saya nggak perlu, Pak. Saya nggak perlu narasi-narasi dari luar. Kita buktikan sekarang. Ketika Dalbo ditanya, siapa Tuhanmu, Dalbo? Allah, la ilaha illallah. Tidak ada selain Allah. Itu. Coba Anda mampu nggak mengucapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Yesus? Coba saya ujikan. Mampu nggak? Aku jawab Bang Dalbo ya. Mampu nggak Anda mengucapkan tidak ada Tuhan selain Yesus? Tidak ada Tuhan ya selain Allah. Yesus itu adalah Allah sendiri. Kenapa Yesus Tuhannya adalah Islam dibawa? Kenapa Tuhannya Islam dibawa? Yesus itu saya tadi mengatakan. Kenapa Tuhannya Islam dibawa? Inilah pentingnya manuskripnya. Tuhanmu Theos, kau terjemahkan jadi Allah. Kenapa sih? Astagfirullah. Saya tanya, mampu nggak Kristen mengucapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Yesus? Kan Tuhanmu Yesus.
Yesus Coba adalah dijawab. Tuhan Allah. Dia adalah Ya, firman-Nya, saya kalimat tanya, Tuhan. mampu nggak Yesus Anda itu kalimat mengucapkan Tuhan. tidak ada Perkataannya Tuhan Allah, selain Yesus? perkataannya Bapa. Bagaimana orang lain mau percaya Kristen? Anda sendiri sudah dari orok sampai sekarang sudah bangkotan jadi Kristen, ragu mengatakan Yesus Tuhan. Yesus itu adalah kalimatullah. Saya nggak nanya Yesus itu kalimatullah. Anda mampu nggak mengucapkan kata-kata di sini sebagai pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Yesus? Coba, mampu nggak? Tidak ada Kristen yang mampu. Saya mengatakan tanpa referensi dari luar. Saya mengatakan tidak ada Kristen seluruh muka bumi ini, tidak ada Kristen yang memahami isi Bible-nya itu sendiri. Hanya modal imani saja, Ayu. Coba jujur padaku. Iya, makanya jangan kesurupan. Lintas kesurupan jam 7 sampai jam 10. Kan? Ya. Coba saya tanya sama kamu, coba saya tanya sama